Oke, Pak Audi silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, pagi ini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan aplikasi untuk RHB Sekuritas. Mungkin kemarin di hari Minggu Bapak Ibu juga sudah menerima materi dari Sweng untuk Tiara, lalu juga hari Senin kemarin juga sempat ada live trading. Nah, hari ini kita akan masuk untuk pembahasan mengenai aplikasi online trading. Nah, sebelum lebih lanjut, ini saya tanya dulu untuk Bapak Ibu semua yang di sini. Ini account-nya sudah jadi atau masih ada yang proses? Kalau misalnya masih ada yang proses atau belum selesai, ya ini nggak apa-apa sambil tunggu dulu aja dan yang penting perhatikan ini dulu. Ya karena kalau untuk proses sebenarnya itu harusnya nggak lama kalau misalnya Bapak Ibu untuk online. Tetapi biasanya karena di BCA ini yang agak lama, jadi memang kita perlu pembukaan juga rekening untuk RDN. Nah, RDN itu apa? RDN adalah rekening dana nasabah. Jadi di saham itu sistemnya deposit. Jadi nanti Bapak Ibu untuk beli saham semuanya itu deposit dulu. Nah, depositnya kemana? Ke rekening dana nasabah. Nah, kita kerjasama sama BCA. Jadi kita create dulu nih account-account rekening dana nasabahnya supaya untuk penampungan gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut saya akan jelaskan dulu uh, perbedaan fungsi dari arah hunter atau tiara dengan di sekuritas ini apa ya. Untuk Arantre itu adalah seperti lebih ke guidance-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perlu direction atau perlu arahan, nah itu semuanya adalah dari Tiara. Jadi Tiara 2.0 kan semua Bapak Ibu sini sudah pasti sudah ada ya. Nanti tinggal dilihat aja misalnya saham apa sih yang lagi naik. Nah, nanti Bapak Ibu dapat informasinya adalah dari sini, dari Tiara 2.0 ya. Jadi ending dari Tiara itu adalah kan Bapak Ibu sudah lihat chartnya. Setelah lihat chartnya kan posisinya adalah ke kalkulator. Nah, jadi setelah dari kalkulator ini adalah sudah endingnya. Nah, setelah udah tahu nih mau beli sama apa, lalu targetnya berapa, stop lossnya berapa, UBT-nya berapa, nah ini baru kita masuk ke aplikasi online trading. Nah, online trading yang hari ini akan dibahas adalah untuk dari RHB Sekuritas. Clear ya. Jadi sampai dengan di sini Tiara ini sudah selesai tugasnya. Nah, tugas berikutnya adalah masukkan ke dalam yang namanya di eksekusi atau di dalam aplikasi online trading. Oke. Nah, saya nggak akan banyak bahas mengenai Tiara dan atau cara bacanya karena ini memang masuknya di workshop kemarin. Cuma nanti kalau untuk ada pertanyaan mungkin bisa dibahas di grup aja ya. Jadi hari ini pure kita bahas mengenai online trading. Oke, lalu yang perbedaan dengan sekuritas ini apa? Jadi kalau yang tadi adalah guidance-nya, kalau yang di sini adalah untuk eksekusinya. Jadi sekuritas, ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata sekuritas. Sekuritas itu adalah yang anggota bursa yang memiliki akses untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi dia hanya menyediakan tempat, ya tempatnya apa ya? Ini aplikasinya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada ide-ide saham mau beli apa, nah masuknya di sini untuk dieksekusi. Jadi jatuhnya adalah sekuritas ini hanya berfungsi untuk menjalankan transaksi jual dan beli, seperti itu ya. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, aplikasi RHB Sekuritas ini bisa diakses di iOS, lalu bisa juga di Android. Ini yang saya tunjukkan adalah di iOS, cuman nanti nggak ada bedanya sama di Android, semuanya sama, fiturnya sama, cara pakainya sama, cara bacanya pun sama, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk di App Store, nah ini adalah bisa aja dicari dan ini sama ya di Google Play Store juga sama. Ini di search aja RHB Sekuritas, Smart ID. Nah, yang with arrow, yang ini. Nih ya. Jadi ini sama. Jadi nanti di Android atau di iOS juga ini sama. Nanti tinggal di-download aja. Nah, dia akan masuknya seperti ini. Nah, ini adalah untuk user login. User login ini dapatnya dari mana? User login dapatnya dari email. Jadi setelah Bapak Ibu daftar, dapat nomor rekening BCA, dapat juga untuk user ID-nya. Jadi user ID itu ada username, lalu ada password, sama ada PIN. Jadi ada 3 nanti. Ini semuanya ada di dalam email. Ya, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang belum terima email, nanti boleh coba japri aja nanti coba saya cekkan juga prosesnya ya. Oke, nah nanti ini kalau misalnya sudah dapat user login, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan aja. Ini saya contohkan ya. Ini kalau untuk yang sudah punya, langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya deposit aja.
Nah, jadi setelah deposit nanti baru bisa untuk akses beli saham. Karena untuk beli saham itu semuanya akan sistemnya deposit atau memotong dari dana yang sudah disetorkan. Nah, lalu setelah masuk, login aja, masukkan username yang ada di email, password yang ada di email. Nanti biasanya kalau udah Bapak Ibu yang baru, dia akan langsung minta ganti password yang baru. Ya, ganti ke password yang baru, langsung masukkan aja. Cuman ketentuannya adalah untuk password itu 8 digit minimal, kombinasi huruf dengan angka, dan harus ada huruf kapitalnya 1. Ya, nanti untuk teknisnya yang masih bingung boleh tanya aja, boleh japri juga. Ya, atau kita bahas di grup basic atau di grup arahan 2020 juga nggak masalah. Ya, oke. Ini saya tunjukkan layar tampilan utamanya. Jadi ini adalah home screen-nya. Semua ini, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Cuman yang paling penting adalah karena untuk sekuritas ini lebih tempat eksekusi, jadi saya akan lebih banyak mengenai cara untuk eksekusinya aja. Untuk fitur-fitur yang dirasa kurang digunakan, nanti saya akan skip. Ya, oke. Untuk saat ini adalah home-nya. Nah, cara untuk lihatnya, ini adalah ada menu buy dan untuk menu sell. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah tahu nih mau beli saham apa, misalkan tadi di Tiara keluar katanya MDKA gitu ya. Nah, MDKA Bapak Ibu kan sudah sampai di kalkulator, sudah bikin yang namanya trading plan, sudah tahu targetnya berapa, stop loss-nya berapa, baru masuk ke sini. Ya, jadi kalau udah tahu oke, saya mau beli saham MDKA, maka langsung aja diklik buy yang di sini. Nih ya, ini kan ada klik buy. Oke. Nah, oke, sebelum masuk ke buy, ini saya mau tunjukin dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah deposit, nanti ngelihat uangnya di mana? Di sini. Nah, ini ya. Jadi uang yang nanti disetorkan, misalkan ini saya setor 5 juta. Nah, berarti di sini akan muncul 5 juta. Nah, uang ini yang akan bisa digunakan untuk Bapak Ibu jual beli. Clear ya? Oke, balik lagi. Sini. Ini saya klik buy lagi. Nah, jadi kalau misalnya sudah tahu nih mau beli sama apa, langsung aja langkahnya gimana untuk beli. Langsung pencet aja menu buy di sini. Ya, ini yang di home. Nih, saya ini dulu. Kelihatan ya semuanya ya. Ini kan ada buy. Oke, jadi klik aja. Langkahnya juga cuma 3 untuk beli, yaitu adalah yang pertama, pastikan dulu nih nama emitennya benar. Nah, tadi kan yang kita mau lihat katanya yang ada sinyal beli adalah MDKA. Ya kan? Sedangkan di sini masih PBRX. Dan kan emiten yang berbeda. Jadi jangan salah sampai beli sahamnya. Ya, jadi terlalu buru-buru nggak dicek dulu ya. Nah, ini cara ganti ini menjadi MDKA bagaimana caranya? Ini aja, diklik yang loop. Loop yang di sini diklik ya. Lalu dicari sahamnya apa? Misalnya tadi MDKA kan. Oke. Ini ya. MDKA diklik. Nah, di sini dia sudah langsung keluar. Ya, di sini dia sudah langsung keluar dan ini adalah sudah masuk ke dalam booknya atau order booknya dari MDKA. Gitu ya. Cuman ini sepertinya langsung berubah merah. Coba saya lihat dulu yang lain ada yang baru nggak ya? Ya, jadi ini saya contohkan aja. Ini saya masuk ke saham banking aja deh sekalian buat tabungan aja. Nah, kalau misalnya karena tadi MDKA tiba-tiba jadi merah, nah ini kebetulan BBRI-nya hijau. Ya, jadi saya masuk untuk nambah aja di sini. Oke. Nah, ini saya ganti lagi ke saham yang lain. Nah, cara gantinya gimana? Gampang, klik yang loop aja. Ini yang seperti ini ya, tombol search atau loop di sini. Ini diklik. Nah, kode emitennya dimasukkan aja. Jadi kalau misalnya kalau di saham itu lebih banyak kita menggunakan untuk kode emiten. Nah, kode emiten itu terdiri dari 4 huruf biasanya. Ya, contoh misalnya seperti BCA berarti BBCA. Tuh kan? Terus lalu untuk Indofood berarti kan INDF. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dihafalkan, nanti terbiasa dengan sendirinya, dan sebenarnya juga di Tiara udah dikasih tahu kok nih. Ya, di Tiara tuh udah dikasih tahu kode emitennya itu apa. Misalnya saya klik Astra Agro Lestari, nah di sini keluarnya adalah AALI. Gitu ya. Cuma nanti Bapak Ibu akan terbiasa, BCA berarti BBCA. Oke, terus lalu kalau misalnya Indosat berarti ISAT. Gitu ya. Jadi ini bisa karena terbiasa aja. Jadi nggak perlu dihafalin, benar-benar dihafalin ya. Dengan sendirinya kok, saya yakin nanti pasti bisa. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, setelah diganti ini udah benar nih
kode emiten yang mau kita beli, ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam yang namanya di sini. Ini saya jelaskan dulu. Ini adalah kode emiten, sebelahnya adalah namanya, ya. Lalu yang sebelah ini apa nih? M dengan L. M ini maksudnya adalah saham ini termasuk yang marginable. Cuman ini hanya informasi aja. Lalu L ini adalah LQ45. Jadi yang ada L ini, maka ini adalah termasuk emiten yang blue chip. Clear ya? Contoh lagi deh yang lain. Coba kita ganti jadi Astra. Ya. Astra apakah termasuk blue chip juga? Tuh, dia ada L-nya juga. Clear ya? Sekarang saya ganti. Kalau misalnya saya ganti jadi Breeze. Ya, saya ganti jadi emiten yang lain. Oke. Nah, kalau misalnya dia hanya S dengan M, S ini adalah maksudnya syariah. Ya, saham ini termasuk saham syariah, lalu M ini ada marginable dan dia tidak ada L-nya, berarti dia bukan termasuk saham yang LQ45 atau bukan saham blue chip. Ya, tapi apakah nggak boleh dibeli yang nggak ada L-nya? Ya tetap boleh dibeli, nggak masalah. Ya, yang penting kan balik lagi ke trading plan-nya. Jadi semua patokannya adalah ke pixel. Kalau pixelnya oke, masuk, transaksinya terpenuhi juga masuk, lalu juga volumenya besar, itu udah oke banget. Jadi patokannya adalah bukan dari L-nya. Cuman kalau nanti ketemu, oh di sini ada yang pixelnya hijau pekat misalnya, terus volumenya besar, ditambah dia termasuk dalam LQ45, ya itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Cuman kembali lagi kemarin yang sudah dipelajari di hari Minggu ini mulai diterapkan di realnya. Jadi ini adalah Bapak Ibu sudah real pasarnya. Nangkap ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke BBRI. Nah, jadi ini adalah seperti tokonya. Nah, tokonya ini adalah isinya dia akan menggambarkan saham barang-barang yang ada di BRI. Cuman gini, cara ngelihatnya adalah ya, tadi kan sudah sampai di M dengan yang L, lalu kita turun lagi ke bawah. Nah, di sini ada LAS. LAS ini adalah yang sama angkanya dengan yang ada di bursa, sama juga angkanya yang dengan yang di Tiara, jadi sama semua. Ya, jadi LAS ini maksudnya adalah harga BRI sekarang di Bursa Efek adalah 4.250 per lembarnya. Ya, jadi change ini adalah kenaikan atau jumlah poin kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Lalu yang change dalam persen ini sama. Ya, yang valuasi 99% ini apa? Semakin besar valuasinya ini artinya semakin diakui untuk liquidnya. Versinya RHB. Nah, tadi kan Bapak Ibu kan untuk liquid atau enggaknya kan di Tiara juga bisa tuh. Oke ya. Jadi kalau semakin di sininya 0, nah berarti itu sahamnya untuk RHB itu nilainya dia kurang liquid. Ya, kalau yang 0 ya. Oke. Cuman ini nggak perlu dimasalahkan karena Bapak Ibu sudah di short di Tiara sebenarnya ya, udah dibantu. Oke. Lalu yang berikutnya ya, kita turun lagi ke bawah. Nah, di bawah ini ada namanya buy order. Ya, buy order di sini dia akan isinya yang pertama adalah username Bapak Ibu, lalu yang kedua ini adalah namanya. Oke, lalu yang di bawahnya itu ada NOB. Nah, NOB ini apa? NOB ini adalah maksudnya New Outstanding Balance. Ya, New Outstanding Balance itu adalah saldo cash yang available untuk digunakan beli saham atau ditarik dananya. Nah, nanti kan tadi kan Bapak Ibu sudah bisa deposit ya. Deposit sama aja kok, dari M-Banking bisa, dari ATM bisa. Transfer aja ke nomor rekening dana nasabah yang ada di email. Itu dulu. Ya, nah nanti setelah transfer, misal saya sudah trading, ada profitnya mau saya ambil, nanti saya kasih tahu caranya. Semuanya on base aplikasi aja. Ya, semuanya sudah dalam aplikasi, nggak perlu secara manual. Jadi Bapak Ibu sudah bisa online sendiri untuk tradingnya. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, jadi dana saya ini yang bisa saya pakai hanya 5 juta. Ya, untuk saat ini. Nah, lalu sebelahnya ini apa? Ada namanya FA. FA adalah funding available. Jadi ini adalah pinjaman yang bisa diberikan ya dari sekuritas. Kalau ini dari RHB, berarti saya bisa minjem sampai 90 juta. Cuman nggak perlu ya. Kalau misalnya untuk awal-awal, saran saya adalah gunakan aja NOB atau gunakan aja dana yang sudah Bapak Ibu setorkan dulu. Ya, jangan sampai NOB-nya minus. Nah, kalau misalnya NOB-nya minus, ini artinya Bapak Ibu beli saham menggunakan uang pinjaman ini. Clear ya. Jadi kalau misalnya, loh, saya saking tradingnya semangat gitu ya, semua saham dibeli. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya, tolong pastikan ada 2 cara untuk mengembalikannya. Yang pertama adalah dijual lagi, misalnya gini, misalnya saya kan ini di sini 5 juta, lalu saya belinya adalah sampai dengan 6 juta. Berarti kan minusnya 1 juta. Nah,
Caranya adalah dijual aja 1 jutanya ya supaya NOB-nya kembali plus. Gitu. Itu sudah clear. Ya, langsung dijual. Atau boleh setor lagi kalau misalnya gini loh. Wah, saya minus nih, tapi saya lihat sahamnya masih pikselnya masih bagus. Sayang momentumnya. Nah, itu bisa juga dengan cara deposit. Ya, deposit aja lagi ke nomor rekening dana nasabahnya sampai NOB-nya ini plus lagi. Plusnya ini boleh 10.000, boleh plusnya 100.000, nggak masalah. Yang penting NOB-nya ini kembali plus. Clear ya? Ini dulu karena kenapa saya jelaskan di awal, karena supaya nggak jadi miss ke depannya. Banyak juga yang jadinya bingung gitu ya. Kok ini saya minus, ini kenapa? Gitu ya. Oke. Lalu yang paling penting adalah yang di bawahnya. Ya, yang paling penting adalah yang di bawahnya ini. Ini adalah kolom bid dengan over. Nah, jadi kalau misalnya saya masuk ke dalam ini, biasanya saya contohkan seperti saya masuk ke dalam toko. Ya, toko itu kan biasanya ada pembeli dengan ada penjual pasti kan. Kalau toko kan berarti ini tokonya BRI, yang ngejual adalah BBRI. Ya, tapi kalau di saham ini enggak. Jadi BRI ini adalah sebagai yang tuan rumahnya. Tapi untuk pembeli dengan penjual, ya ini adalah investornya. Oke, clear ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini berarti saya di dalam tokonya BRI karena saya masuk di dalam laman order booknya BBRI. Clear ya, Bapak Ibu juga sama. Ini kita semua dalam BRI semua. Oke. Nah, di sini ini tuh ada yang namanya bid dengan ada yang namanya over. Ya, ini tolong diperhatikan ya karena ini penting sekali karena biasanya banyak terjadi miss di sini. Oke. Nah, bid dengan over, bid ini adalah antrian orang-orang yang mau beli. Ini, bid. Bid ini adalah harga ya, harga yang digunakan untuk melakukan di mana orang-orang ini antri mau beli semua. Berapa jumlah antriannya yang di sebelah kirinya? Ini adalah bid vol. Bid vol maksudnya adalah jumlah volume yang mau belinya. Contoh, cara bacanya gini. Bid di harga 4250 ya, di sini yang mau beli adalah sebanyak 9176. Nah, ini dia akan terus berubah. Gitu ya. Yang mau beli ini segini banyak. Clear? Oke ya. Nah, lalu yang di bawahnya di 4240 yang mau beli adalah 12774 lot. Clear? Oke, dan seterusnya sampai bawah. Nah, jadi sampai bawah. Nah, ini semua adalah antriannya dengan harganya. Oke, itu tadi bid. Nah, sekarang kita ke sebelah kanannya. Ini adalah over. Ya, over ini adalah antrian orang-orang yang mau jual atau antrian orang-orang yang jualan. Jadi bid adalah antrian orang-orang yang mau beli, over adalah antrian orang-orang yang mau jualan. Nangkep ya sampai sini ya? Oke. Kenapa ini penting? Karena last ini ya, perhatikan sama-sama ya. Last ini adalah posisinya dia bisa di bid, bisa di over. Jadi kenapa ini perlu dijelaskan? Biasanya nanti yang jadi miss adalah, loh kok saya nggak dapat sahamnya? Ini saya jelaskan dulu ya, kenapa dia bisa nggak dapat. Ya, oke. Kalau misalnya, ini saya tanya dulu deh ke Bapak Ibu. Ini tolong diketik ya, biar saya tahu Bapak Ibu ini nangkep atau enggak. Ya, tolong diketik semuanya. Kalau misalnya saya mau beli sekarang nih, saya mau beli saham BBRI, saya nggak punya sahamnya, tapi saya punya uangnya, saya mau beli sahamnya, maka saya pakai harga yang bid atau pakai harga yang over. Saya jelaskan sekali lagi, bid adalah antrian orang-orang yang mau beli, antrian orang-orang yang mau beli, atau over adalah antrian ini orang yang udah punya sahamnya nih. Over ini kan berarti kan kalau dia jualan, berarti dia sudah punya sahamnya kan. Nah, berarti over ini adalah orang-orang yang udah punya saham BRI, tapi mereka mau jualan. Nah, berarti kalau saya mau beli nih sekarang, saya belinya pakai harga yang di bid atau saya pakai harga yang di over? Coba tolong diketik semuanya ya. Oke, nah ini ada Bu Desi jawab bid, lalu ini Ibu Paulina juga harga over yang paling atas. Oh, Pak Cahyadi masih bingung, bisa tolong diulang. Oke, nggak apa-apa, ini baru mulai kok Pak ya. Pak Utus Pak Hasmiasa juga bilang harga over, benar. Jadi gini, ini adalah saya mau beli dulu. Oke, benar jawabannya. Mungkin Bu Desi gini ya, jawabannya adalah yang benar over. Kenapa over? Karena gini, over ini kan mereka sudah punya sahamnya. Ya, mereka kan sudah punya, sebelumnya ini sudah beli nih. Mungkin dia beli di BRI kemarin atau beli BRI 1 bulan yang lalu, mungkin beli yang jangka panjang 1 tahun yang lalu. Yang penting mereka
intinya udah punya sahamnya. Ya, jadi yang bisa masuk di over adalah orang-orang yang sudah punya saham tersebut, yang sudah punya sahamnya. Jadi mereka bisa pasang, oke ini saya udah punya, saya mau jualan, tapi saya jualannya di harga 4250. Ya, lalu saya juga mau jualannya, boleh nggak saya jualannya sampai di paling bawah nih, misalnya di 4340, boleh aja. Apakah dia akan kejual? Kalau misalnya harganya naik terus dibeli sama orang, kan kalau misalnya harganya dibeli, ya ini kan pasti langsung naik kan harganya. Nah, sampai dengan di 4340 dibeli juga sama orang, maka dia baru terjual. Jadi istilahnya di sini adalah mereka lagi antri jualan. Dan kalau misalnya saya mau beli langsung saat ini juga, maka saya harus pakai harga yang di 4250. Nangkep ya? Jadi kalau patokannya, nih lihat, sedangkan lasnya adalah 4240, kenapa nggak pakai yang las aja? Nah, kalau misalnya saya pakai yang bid, yang di sini, ini kan mereka belum punya semua sahamnya. Belum punya saham BRI ini mereka belum punya. Mereka sama dengan saya, dengan Bapak Ibu juga. Mereka juga mau antri, mau beli. Ya berharap harganya lebih murah. Kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya mereka antri di sini, maka saya akan bisa dapat nggak? Bisa. Kalau misalnya seperti ini. Nah, nih 4240-nya pindah ke over. Ini pasti Bapak Ibu akan dapat. Biar ya. Jadi kalau misalnya seperti ini adalah posisinya sudah digantikan oleh orang yang lagi jualan. Tadi kan di sini yang mau beli semua. 4240-nya. Sekarang orangnya lagi mau jualan semua nih. Karena sudah terjual, sudah dikasih oleh yang jualan, ternyata yang jualan ini lebih kuat dibandingkan yang mau beli. Ya, jadi ini sebenarnya kayak seperti hukum supply dengan demand aja biasa. Ya, hukum ekonomi yang dasar. Ya, kalau misalnya dominasi supply berarti kan semua orang jualan. Semua orang banyak barang yang tersedia di pasar. Tapi kalau lebih banyak demand, itu pasti harganya akan naik karena permintaannya banyak. Saya mau beli saham ini, saya mau beli saham. Semua orang beli saham tersebut, ya, maka harganya akan naik. Nangkep ya? Oke, jadi intinya adalah kalau misalnya saya mau beli langsung, saya pakai harga over yang paling atas. Ini. Ya, betul. Jawabannya sudah hampir betul. Ya, semuanya ya. Oke, lalu kalau misalnya saya mau jualan, saya udah punya barangnya. Kalau saya mau jual di detik ini juga, berarti saya masukannya di 4240 atau di 4230. Kalau saya mau jualan. Ya lawannya, berarti kan kalau tadi di over, maka kalau saya udah punya barangnya nih, ya, kan saya masuk nih ke tokonya BRI misalnya kan, bid itu sebelah kiri, over itu sebelah kanan. Ini udah ada barisannya orang-orangnya. Saya masuk, tadi saya megangnya uang. Oke, kalau saya megang uang, saya ke over. Nih saya beli deh. Ya sini sahamnya saya ambil, ini uangnya saya kasih. Selesai. Itu namanya transaksi. Jadi kalau udah ada kesepakatan antara pembeli dengan penjual, itu adalah namanya transaksi. Clear ya? Beda lagi, ada orang nih yang masuk ke tokonya BRI, tapi dia udah punyanya saham. Dia butuh uang. Ya, dia mau jual sahamnya. Kalau saya mau jual, maka saya jualnya adalah ke antrian yang over atau ke antrian yang bid. Bid ini orangnya megang uang semua nih. Mereka mau beli semua. Ya, jawabannya adalah pasti ke bid. Ini saya ada saham BRI, ini saya kasih deh. Harganya di 4230. Yang mau beli 6.773 jumlahnya, lotnya. Clear ya? Oke. Nah, kalau misalnya ini saya masukkan di sini di 4240, boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh, nggak masalah. Ya. Tapi apakah akan langsung terjual? Jawabannya itu adalah tidak. Ya. Kenapa kok nggak? Karena di sini yang jualan ada 7.285 lot. Kalau misalnya saya jual satu lot di sini, maka saya adalah ke yang 7.259. Jadi harus habis dulu nih 7.000 dibeli sama orang, ya. Jadi saya baru terjual sahamnya. Jadi saya ibaratnya adalah saya masuk ke toko, saya antri di 4240 tapi barisannya yang paling belakang. Kan kalau misalnya di saham itu semuanya udah berurutan ya. Nggak bisa tuh yang namanya selak menyelak tuh nggak bisa. Jadi yang didahulukan adalah yang pasang duluan atau yang good value. Ya good value adalah maksudnya apa? HK atau haki. Nah, ini mungkin istilah ini kemarin sudah sempat didengar gitu ya dari saya mungkin udah bilang HK atau haki. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Kalau HK adalah artinya saya beli hajar kanan. Nah, kenapa disebutnya hajar kanan kalau beli? Ya, karena over itu di sebelah kanan. Jadi saya beli dari harga over. Itu namanya adalah HK kalau saya mau beli.
Nah, kalau misalnya saya mau jual atau saya yang mau jual, biasanya dia bilangnya adalah haki aja. Nah, haki adalah hajar kiri. Maksudnya adalah apa? Ini. Karena bid itu, ya, orang yang mau beli itu di sebelah kiri semua. Barisannya udah ditentuin nih, udah rapi. Sebelah kiri mau beli, sebelah kanan mau jual. Nangkep ya? Jadi kalau saya udah punya sahamnya, saya mau kasih jual, ya, maka saya adalah haki. Saya lemparnya ke sebelah kiri. Bidnya. Loh, jadi fokusnya di bid, over, atau di last. Kalau sudah masuk ke dalam order book, jangan lihat lastnya, tapi lihat bid atau overnya. Ya, karena gini, ini sering kejadian. Kemarin aja baru kejadian. Loh, ini kok saya nggak match ya beli sahamnya. Harganya udah naik, tapi kok punya saya masih open, masih antri. Ternyata yang dimasukkan adalah last. Nih, ini adalah contoh konkretnya nih, seperti ini nih. Ini adalah last. Perhatikan ya. Lastnya adalah 4230. Betul. Sedangkan di bidnya 4230. Kalau saya inputnya 4230, ya, maka saya harus antri dulu nih beli di sini. Saya adalah nomor ke 6774. Ya, antrian saya. Clear ya. Sedangkan overnya supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan gerbongnya itu adalah di 4240. Ketika saya masih antri di sini, harganya justru malah naik. Nah, itu yang sering kejadian. Ya. Jadi dia tuh nggak HK, tapi dia antri. Karena fokusnya di last. Sedangkan last ini, dia ini bisa di dua tempat. Dia bisa di bid, bisa di over. Hati-hati ya, ini sangat penting sekali. Karena sekarang pasar kita itu masih volatile sekali. Jadi pergerakannya sangat cepat. Jadi kalau Bapak Ibu nggak menyesuaikan, nanti dengan masih antri ternyata harga sahamnya udah naik 15%, 20%, baru sadar loh, kok nggak dapet. Karena salah dimasukkan di sini. Ini adalah kunci utamanya sebenarnya. Ya, kalau udah terbeli itu artinya sudah aman. Tapi kalau yang masalah adalah saya open buy. Ya, sama open sell juga nanti saya jelaskan. Itu juga jadi masalah. Ya, open buy ternyata harganya malah naik. Dan dia protes, kenapa kok saya nggak dapat nih sahamnya, padahal saya tadi masukin harga last. Ingat ya, kalau mau beli itu adalah fokusnya langsung di over aja udah. Selisihnya last dengan over itu cuma satu tingkat kok, sama atau dengan satu tingkat. Jadi nggak terlalu banyak lah selisihnya. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu ini dapat, intinya di situ. Ya, ibaratnya kalau over ini saya mau beli, ya Bapak Ibu udah yang prioritas ibaratnya. Jadi nggak ada antri-antrian, udah langsung dilayanin. Gitu ya, langsung dapat barangnya, nggak perlu tuh ngantri lagi. Sedangkan kalau bid ini adalah mereka yang nggak mau prioritas, mereka yang masih antri. Tapi boleh atau nggak? Boleh. Apakah boleh sampai bawah di sini saya ngantri di 4140? Boleh aja, nggak masalah. Selama kalau artinya kalau Bapak Ibu ngantri di sini, berarti mengharapkan BRI ini turun kan? Kalau BRI ini turun dan ini malah merah, lihat ya, ini kan merah ya, ini hijau ya. Kalau ini merah, ini saya yakin pikselnya berubah lagi, nggak mungkin jadi hijau. Ya, kemungkinan pikselnya jadi netral atau pikselnya cuma satu hijaunya atau bahkan bisa jadi merah gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya memang mau beli, saran saya adalah langsung aja pakai harga over aja. Clear ya. Oke, lalu yang berikutnya sama, ini kejadian saya jelaskan dulu ya sebelum kita beli ya. Saya jelaskan lagi dulu. Kalau ini sama kejadian juga kalau misalnya saya lagi jualan. Ya. Saya mau jualan tapi posisinya adalah saya ngantri di over. Ya, ini juga sama. Kalau misalnya saya masukkan di over, berarti kan misalnya saya masukkan di harga sini nih. 4240. Clear ya? Di 4240 ini saya masukkan, maka saya antrian ke 7259. Misalnya saya cuma punya satu lot. Berarti lot saya adalah ke 7259 lot. Jadi harus habis dulu nih 7258 baru punya saya di take over kalau misalnya ada yang mau beli. Kalau misalnya harganya malah turun, ya, misalnya di sini. Kalau misalnya tadi kan kalau jual adalah saya masukannya di bid. Betul ya, di 4230. Ini sudah pasti langsung kejual. Pasti. Kenapa? Karena di sini yang mau beli segini banyak. Kalau misalnya saya jualnya 100 lot, masih siap tampung nggak mereka ini? Masih, karena mereka sanggup belinya 6.773 lot. Ya. Jadi kalau misalnya saya cuma punya 100 lot atau punya 10 lot, di sini ini masih kapasitasnya masih terlampung. Tapi beda cerita kalau misalnya Bapak Ibu punya 10.000 lot. Ya. Di sini yang mau beli kan cuma 6.700 gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu kan mau jual 10.000 lot. Nah,
Ini yang laku adalah hanya yang 6773. Nah, sisanya kemana? Sisanya adalah dia akan open sell. Gitu ya. Nah, jadi yang tertampung adalah yang sebanyak yang di lotnya. Default-nya ini. Clear ya? Oke. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Ups. Bentar ya. Nah, jadi ini setelah dimasukkan, nah ini berubah lagi kan. Jadi 4240 untuk offernya. Jadi kalau saya belum punya nih, saya baru mau beli, maka saya masukkan adalah 4240. Nangkep ya sampai sini ya untuk bid dengan offer ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh diketik aja. Ya, jadi bid sekali lagi adalah antrian orang-orang yang lagi mau beli saham. Jadi artinya mereka ini nggak pegang saham, tapi mereka pegangnya uang. Nangkep dulu. Kalau over adalah antrian orang-orang yang lagi jualan, ya mereka ini udah punya semua saham BRI atau udah punya saham-saham yang lainnya. Ya, misalnya saya buka di tokonya Adi, berarti overnya itu orang itu udah pegang sahamnya Adi. Gitu ya. Kalau saya ganti BCA, berarti over itu orang-orang yang sudah punya saham BCA. Ya, jadi mereka udah punya sahamnya, mereka butuh uang. Nah, beda cerita dengan bid. Bid ini mereka ada uang, tapi butuh saham. Nangkap ya? Clear? Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Paulina. Nilai over yang mau kita beli di input di mana? Nah, ini tahap selanjutnya ya. Tapi nangkap nggak mengenai skema bid dengan overnya dulu deh. Ya, supaya nanti bisa saya lanjut. Clear ya? Jadi kalau sekali lagi bid ini adalah antrian orang-orang yang mau beli. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya lihat di sini, berarti ini yang mau beli di 4.200 banyak nggak? Ada 41.133 lot. Besar ya. Nah, gitu ya cara bacanya. Oke ya, nggak ada pertanyaannya. Berarti saya anggap bid dengan offer ini sudah nangkap semua. Karena ini cukup penting. Ini untuk Bapak Ibu beli dengan jual ini di sini. Nanti kalau misalnya ke depannya ada, loh kok saya nggak kejual ya sahamnya, loh kok saya nggak kebeli ya sahamnya, itu kemungkinan besar tidak hak, tidak haki, intinya gitu. Ya, oke. Lalu yang ini menyambung pertanyaan Bu Maulina, memasukkannya di mana? Nah, inputnya yang di bawahnya ini Bu. Oh, ini saya naikin dulu. Nah, di sini input price. Nah, langkahnya sebenarnya cuma 3. Ya, yang pertama adalah pastikan dulu kode emitennya ini benar. Oke, BBRI sudah benar. Saya mau beli BBRI. Lalu yang berikutnya adalah input price. Nah, berarti kalau saya sekarang baru mau beli, ya, saya masukkan harga overnya di mana? Di sini, betul. Ini cara masukkannya bisa diketik ya 4240. Karena kenapa 4240? Karena overnya 4240. Oke. Atau bisa juga ini diketik, dipencet aja harganya, ini angka yang 4240, nanti di handphone itu dipencet aja, dia akan otomatis masuk. Clear ya? Simple kan? Oke, lalu yang berikutnya, yang di bawahnya, langkah yang ketiga adalah mau beli berapa lot. Nah, ini juga yang sering jadi masalah. Nanya untuk mau beli berapa lot ini balik lagi ke Tiara 2.0. Nih, saya contohkan deh. Misalnya saya mau BBRI tadi ya. Ini contoh aja ya, sepertinya BBRI juga belum ada sinyal beli itu ya. Jadi ini hanya contoh aja, nanti saya masuk pun hanya 1 lot aja. Yang penting Bapak Ibu tahu jual belinya. Ya. Oke. Misalnya saya udah tahu nih. Nah, untuk tahu mau beli berapa lotnya, itu adalah yang di sini. Nih. Jadi upetinya mau berapa dulu nih? Ya, misalnya saya nggak mau 80.000 deh. Saya upetinya mau 50.000 aja. Nah, berarti yang disarankan beli hanya 2 lot. Jadi nanti jangan bingung ya, jangan banyak yang tiba-tiba japri, loh, saya belinya enaknya berapa lot ya? Ya, untuk beli enaknya berapa lot ini tergantung kesiapan ini, upetinya Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini yang dimasukkan nanti. Nih, oke, saya berarti beli 2 lot, target saya adalah di 4540 atau profitnya 60.000 dan cut saya adalah di 40-40 atau minus 4,72%. Ya, oke. Lalu di sini adalah jumlah yang mesti saya beli hanya 2 lot untuk upeti yang 50.000. Kalau misalnya upeti saya upetinya 500.000 nggak apa-apa, misalkan gitu. Ya, maka belinya bukan 2 lot untuk upeti yang 500.000, tapi belinya 25 lot. Karena saya siapnya minusnya 500.000 kalau misalnya BBR ini turun sampai di 40-40 yang dimana itu adalah angka cut loss. Nanggap sampai sini?
Clear ya? Jadi jangan ada pertanyaan lagi, enaknya saya beli berapa lot? Enaknya adalah Bapak Ibu harus selesaikan dulu sampai benar-benar ini udah selesai, ya, kalkulator ini udah selesai, baru masuk ke sekuritas. Intinya gitu dulu. Ini boleh dicatat atau boleh di screenshot atau boleh dibuat khusus buku trading misalnya kan gitu, hari ini tanggal berapa, atau pakai di Excel juga nggak apa-apa. Saya beli berapa lot, targetnya berapa, stop lossnya berapa. Itu lebih bagus. Jadi Bapak Ibu sudah punya khusus medianya untuk membuat trading plan-nya. Itu lebih enak lagi. Ya, jadi jangan ada pertanyaan lagi, enaknya saya beli berapa lot. Bukan seperti itu ya. Oke, ini saya contoh karena ini hanya contoh untuk trading, berarti saya hanya beli aja satu lot dulu. Oke, clear ya. Nah, jadi di sini langkah berikutnya saya memasukkan berapa lot yang mau saya beli. Oke, nah ini saya 2 lot deh. Tadi sesuai dengan UPT-nya misalnya 50.000. Oke, nah di sini adalah amount IDR ini jumlah perkalian dari input price ya dikalikan dengan kuantitinya. Berarti ini adalah uang yang harus saya keluarkan untuk membeli 2 lot saham BBRI. Anggap ya. Oke, jadi ini adalah uang yang harus saya keluarkan untuk mendapatkan 2 lot saham BBRI. Jadi stepnya cuma 3. Yang saya ulang sekali lagi ya biar clear. Pastikan kode emitennya ini sudah sesuai, atau kalau mau cari dulu di sini ya. Oke, nah lalu setelah itu kita masukkan input price ya, input price-nya di sini. Oke, input price adalah over, harga over yang paling atas. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir masukkan quantity lot-nya. Nah ini nggak perlu diisi ya amount IDR ini ya, karena dia otomatis sudah kalkulator. Oke, lalu yang berikutnya ini is GTC juga nggak perlu diapa-apain, max buy limit juga nggak usah, max cash juga nggak usah, ya. Lalu tinggal diklik aja submit order buy. Oke, ini saya klik submit, dia akan keluar yang namanya order confirmation, ya. Di sini cara bacanya itu seperti ini ya. Saya mau beli saham BBRI, ini buy BBRI di harga 4240 sebanyak 2 lot, ya. Dengan uang yang mesti saya keluarkan untuk mendapatkannya adalah 849 sekian. Tinggal di-confirm aja. Nah, jika memang sudah keluar seperti ini, nih, order send, please check the order list. Ini di-close dulu. Oke, lalu ini diturunkan ke bawah di row-nya nih. Ini kan ada row ya. Nah, jadi setelah memasukkan itu, cek lagi apakah ini sudah match. Ya, tapi kalau tadi pakai harga over sih saya pastikan match. Cuman biasakan setelah masuk input beli atau jual, ya biasakan tetap lihat order listnya. Walaupun Bapak Ibu sudah HK, sudah haki untuk mengkonfirmasi benar-benar apakah ini sudah terjual atau terbeli. Ya kan, kalau misalnya udah clear kan, oh lebih pede kan, oh udah match nih. Nah, cara ngeliatnya di mana? Di sini. Ini kan ada market, lalu di sebelahnya ada arrow, lalu ada sebelahnya ada order. Nah, untuk lihatnya adalah yang di order sini. Bentar ya, ini saya masukkan pin lagi dulu. Nah, pin trading ini dapatnya di mana? Ini sama juga nanti ada di email. Jadi nanti Bapak Ibu terima username, lalu terima password, dan terima pin. Gitu ya. Nanti semua akan didapatnya di email semua. Oke, nah order ini adalah untuk melihat kegiatan transaksi kita harian. Ya, jadi ini untuk melihat harian. Di sini ada open buy. Nah, open buy itu maksudnya apa? Berarti tadi saya ada posisi mau beli dengan antrian. Kalau di sini ya kosong, maka Bapak Ibu nggak punya nih yang ada open buy-nya. Nggak ada posisi untuk mau beli antri. Ya, oke, sebelah kanannya ini ada open sell. Berarti di sini adalah kalau misalnya kosong juga ya, kosong juga berarti artinya Bapak Ibu nggak ada pasang untuk mau jualan. Ya, berarti nggak ada open posisi untuk beli, nggak ada open posisi untuk jualan. Oke, lalu di sebelah kanannya ada yang namanya trade done. Nah, kalau misal trade done di sini dia muncul, maka di sini adalah sudah kejadian atau sudah match. Dari ya. Nah, kalau misal di sini warnanya merah, nanti di trade done ini warnanya cuma 2, merah dengan hijau. Kalau merah itu artinya Bapak Ibu beli, kalau hijau itu artinya jualan. Nah, nangkap ya. Berarti di sini ya, tadi saya sudah beli BRI di harga 4230 sebanyak 2 lot, uang yang saya keluarkan sekian. Tadi saya beli atau jual? Nah, saya beli di jam 9:37 37 detik. Clear ya? Nah, berarti kalau sudah masuk di dalam trade dan artinya sudah selesai. Bapak Ibu sudah dapat yang namanya saham BRI atau sudah menjadi pemiliknya BBRI atau pemegang sahamnya BBRI. Clear ya?
Oke, lalu sebelah kanannya di sini adalah order list. Nah, order list ini biasanya gabungan dari semua yang open buy, lalu yang open sell, lalu yang trade done, di sini semuanya muncul. Tapi kalau saya biasanya suka lebih lihat di trade done. Kalau trade done sudah muncul, kalau seperti ini, maka ini sudah match. Ini sudah pasti match. Clear ya? Oke, ini saya contohkan lagi, saya beli, tapi saya belinya di bawah harganya. Saya ngantri di bawah. Nih, misalnya saya masukkan di 4130. Boleh nggak saya masuk di 4130? Ya boleh aja, nggak masalah. Ya, oke, misalnya saya masuk satu lot nih. Ya, saya langsung beli. Saya mau beli BRI di 4130, sedangkan harganya sekarang adalah tadi ya di 4.200-an ya. Nah, 4.230. Tapi boleh nggak saya masukkan harga di bawah? Boleh. Nih, saya contohkan ya. Confirm. Diminta untuk cek order list. Kita balik lagi ke tadi. Ini diturunkan ya. Nih, row-nya ini dipencet. Ya. Ini kan balik lagi ke home. Nah, kita lihat ke order lagi. Nah, lihat. Di trade done nggak ada kan? Nggak muncul ya. Tadi BBRI saya yang kedua. Oke, saya lihat di open buy. Tuh. Nih, kalau misalnya seperti ini ada muncul di open buy, ya maka artinya saya ini lagi ngantri untuk beli. Nah, kapan? Apakah bisa hari ini kejadian atau apakah saya bisa match nih pembelian saham BBRI ini? Bisa aja kalau BRI-nya turun ke 4130. Tapi kalau sudah dipastikan kalau BRI-nya turun ke 4130, saya yakin pixel itu bukan hijau lagi, bahkan udah bisa merah. Clear ya? Jadi saran saya adalah pastikan dulu kalau misalnya nanti muncul seperti ini bisa dibatalkan lalu dipasang ulang lagi pakai yang HK. Nah, cara membatalkannya gimana? Di sini. Ini ada yang namanya A, amend, ini untuk merubah harga, W ini untuk membatalkan, withdraw itu membatalkan. Ya, misalnya saya di sini saya nggak jadi beli deh BRI di 4130. Gitu ya, saya mau batalin, dipencet aja huruf W-nya. Nah, dia akan muncul yang namanya withdraw confirmation. Apakah Bapak Ibu yakin nih mau membatalkan pembelian yang ini? Kalau yakin, dipencet confirm aja. Tuh, hilang kan? Berarti dia sudah nggak ada lagi nih, kita posisi open buy. Selesai. Clear ya? Jadi kalau misalnya tadi saya belinya di harga bawah, itu sebenarnya nggak masalah. Ya, cuman harus antri dulu. Ya, antrinya sampai kapan ya? Nanti sampai harganya turun sampai dengan harganya sudah kita pasang. Sama, kita jualan juga. Boleh nggak saya jualan ini di harga 4.320? Ya boleh aja. Kalau misalnya nanti BRI misalnya ya, BRI hari ini atau minggu depan ya atau besok tiba-tiba naik sampai 4320 dan ada yang ngebeli di sana, ya sudah berarti punya saya sudah terjual. Gitu ya. Cuman kalau untuk pasang buy atau sell ini ya, ini kan ada buy atau sell ya di sini. Ini itu hanya sifatnya untuk harian, jadi hanya untuk satu hari. Misalnya lagi nih ya, misalnya lagi saya beli sini dan saya ngantri lagi. Misalnya saya beli saham yang lain, nggak apa-apa deh saya beli Pak Ali deh, ya. Oh, contohnya yang sama aja deh, BRI aja ya. Nah, misalnya saya beli lagi BBRI ini, ya, dengan harga yang sama, dengan yang rendah gitu ya. Saya cuma mau beli di antri di bawah, saya confirm di sini, ya. Ini saya ngantri ya, posisinya saya mau pasang beli, tapi antri, saya nggak mau HK. Ya boleh nggak mau HK? Ya boleh aja, gitu ya. Nah, lihat di ordernya. Kalau misalnya hari ini nih, Bapak Ibu misalnya, saya nggak apa-apa deh, saya antri aja, ya. Saya nggak mau batalin, saya nggak mau ubah harganya. Berarti saya tetap stay di 4150. Kalau misalnya hari ini BRI ini nggak turun sampai 4150, apakah ini akan masih berlanjut sampai hari besok? Enggak jawabannya. Untuk buy dengan sell yang di sini, ini sifatnya hanya dalam satu hari. Jadi kalau misalnya hari ini dia posisi sampai sore ini open terus, ini oh ini ya, oh ini maksudnya adalah open. Nanti M itu adalah match, ya. Jadi statusnya di sini, ya. Kalau statusnya O, maka ini masih open. Nah, kalau misalnya masih open sampai sore sampai tutup, gitu ya. Tutup kan jam 15.15, ya. Nah, setelah jam 15.15 ini akan semua order yang open semua akan dibatalkan oleh sistem otomatis. Anggap ya. Jadi semua status yang open, maka semuanya dibatalkan. Oke, clear ya? Oke, jadi ini saya batalkan dulu. Nah, udah ya. Oke, jadi itu untuk cara beli.
Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak untuk cara belinya? Jadi setelah kita input pakai harga over, lalu kita masukkan berapa kuantitinya, kita cek di ordernya sudah di trade dan sudah seperti ini sudah clear. Ya, langkah berikutnya adalah kita pasang target atau pasang stop loss. Udah ya, sampai sini sudah nangkap semua ya cara beli sahamnya. Ya, jadi pastikan dulu posisinya muncul nih di trade dan. Kalau sudah di trade dan sudah selesai. Itu dulu artinya sudah terbeli. Sama nanti kalau Bapak Ibu mau jualan, ya. Misalnya saya jualan nih. Kalau saya jualan detik ini juga, maka saya masukannya adalah di 4230 kan? Nah, 4230 ini pasti nanti muncul di trade dan. Juga ya, sama. Jadi kalau mau beli, mau jual, ceknya adalah pastikan di trade dan. Itu aja. Ya, kalau sudah muncul, maka sudah clear. Kalau yang ini clear untuk beli, yang kalau nanti warnanya hijau itu adalah clear untuk jualan. Clear di sini maksudnya sudah match ya, sudah ada transaksi. Oke ya, ini nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap Bapak Ibu semua sudah nangkap cara beli saham dengan cara jual. Nah, kalau misalnya saya cara jual deh, ini kan saya tadi sudah masuk nih BBRI-nya. Ya, saya buka lagi targetnya di berapa sih tadi BBRI? Nah, misalnya 4.540. Boleh nggak saya pasang di 4540? Boleh. Ya, misalnya saya pasang di sini. Ini kan nggak ada antriannya ya, 4540. Maka disarankan nanti pakai fitur yang namanya target aja. Nah, fitur target itu nanti setelah beberapa hari dia masih akan terus aktif. Sampai sini bisa dulu ya, buy ya. Oke. Kalau sudah sampai di trade dan, maka langkah berikutnya adalah kita bikin stop loss. Oke, caranya perhatikan sama-sama. Ini pencet lagi yang di sini kan ada tombol market ya, home. Pencet lagi. Nah, ini kan kita kembali lagi ke home. Ini adalah layar utamanya, tampilan layar utamanya dulu. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah saya mau pasang stop loss dan saya juga mau pasang target. Oke, caranya adalah pencet yang ini, 3 strip ini kan ada merah, hijau, biru. Ya, ini dipencet. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, untuk tadi yang Bapak Ibu yang mau ganti password atau PIN, ya, PIN-nya itu juga bisa diganti. Yang nggak bisa diganti adalah username. Username itu sudah default dari sistem. Ya, username itu nggak bisa diganti. Yang bisa diganti hanya ini, password dan PIN, itu aja. Clear ya? Oke, kalau misalnya saya mau pasang stop loss, saya mau pasang target, saya mau pasang trailing stop, ini bukan di sini ya, bukan di buy dan sell, bukan. Ini adalah untuk beli langsung, ini adalah untuk jual langsung. Anggap sampai sini. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya saya mau pasang stop loss, target dan trailing stop itu di mana? Di sini. Ada yang namanya advance, ya, advance order. Ini khusus untuk pasang stop loss, khusus untuk pasang target, khusus untuk pasang trailing stop. Jadi tiga-tiganya ini ada di dalam yang namanya advance. Jangan salah ya, bukan yang di buy dengan sell ini. Ingat, buy dan sell ini sifatnya harian. Kalau misalnya Bapak Ibu pasangnya sell di targetnya di sell di sini, ya, kalau hari ini dia nggak sampai, ya maka dia akan dibatalkan, nggak pasang targetnya. Clear ya? Oke. Nah, kita masuk lagi ke advance. Ini dipencet aja yang advance-nya. Nah, advance order adalah tampilannya dia akan seperti ini. Perhatikan sama-sama. Ya, ini adalah tampilan advance order. Dia agak sedikit lebih banyak ya di sini karena dia ada set condition-nya. Ya, kalau misalnya tadi saya balik lagi ke buy kan nggak ada set condition ya, dia langsung buy mau berapa, ya sama yang sell juga mau sell langsung di harga berapa, ya nggak ada nih yang namanya condition. Oke. Nah, yang berikutnya saya balik lagi ke advance. Nah, advance ini ada yang namanya, perhatikan ya, ini price conditional order. Ya, sebelah ini bisa digeser ya, nanti di touch saja. Nah, digeser. Nah, ini bisa ya. Ada yang namanya trailing stop order. Oke. Lalu yang sebelah kanannya lagi ada yang namanya advance order list. Nah, ini saya bedakan dulu yang namanya stop loss sama trailing stop supaya Bapak Ibu ini nggak salah. Ya, stop loss dengan trailing stop, jawabannya sering tanya bedanya apa stop loss dengan trailing stop? Jawabannya adalah sama. Ya, sama-sama menjaga batas bawah. Ya, bedanya adalah trailing stop mulai digunakan kalau misalnya sudah terjadi yang namanya ada profit di portofolionya. Clear ya? Oke. Cara ngecek udah ada profit atau belum nanti kita akan lihat sama-sama di portofolio ya, di portofolio account. Oke. Kita lihat di sini dulu. Ya.
di sini adalah price conditional order. Jadi kalau saya mau pasang, kalau saya baru beli saham, ya, maka yang mesti dipasang bukan trailing stop, tapi yang mesti dipasang adalah stop loss dulu. Karena kan baru mulai, belum ada profit pasti kan. Nah, kalau baru mulai belum ada profit adalah pakainya price conditional order. Cara pakainya gini, ya, perhatikan sama-sama ya. Di sini ada yang namanya input price, betul ya? Nah, input price ini adalah isikan angka stop loss, isikan angka S2, isikan angka S3 di Tiara. Contohnya gini, ya, kita balik lagi ke Tiara, ke kalkulator. Nah, ini kalkulatornya masih BRI ya. Oke, nah sini ya, ini kan entry price-nya kita tadi sama. Nah, sekarang adalah, tadi saya masuknya cuma 2, berarti 50.000 ya. Nah, ini ya, ini udah trading plan saya, ya, untuk BBRI yang tadi saya beli. Oke, maka cut loss saya, nah ini adalah angka yang dimasukkan nih, 40. Berarti saya balik lagi ke RHB, input price ini diisikan berapa tadi? 40. Jadi nanti dia akan dijualkan oleh sistem, dijualkan oleh RHB kalau misalnya harganya turun nih sampai dengan 4040. Nah, ketika nanti angkanya 40 baru dia akan jualkan. Oh, berarti saya kena cut loss. Berarti sahamnya ternyata tuh turun. Nangkep ya sampai sini ya. Oke, lalu yang berikutnya kuantitinya berapa? Nah, misalnya Bapak Ibu lupa, loh, saya punya berapa lot ya? Nah, ini aja lihat. Available lot, ini adalah yang Bapak Ibu punya. Nah, berarti saya cuma punya ada 2 lot tadi kan yang saya beli kan? Oke, berarti saya masukkan adalah 2. Oke. Nah, amount IDR ini juga nggak perlu diisi karena dia sudah otomatis. Seperti yang tadi di awal, ini sudah ada kalkulatornya. Oke, lalu yang berikutnya apa lagi? Ya, ini saya ulang lagi ya. Ini pastikan dulu pasti BBRI untuk pasang stop loss-nya. Lalu input price ini dimasukkan adalah S2 yang ada di Tiara. Ya, kalau lupa apa, makanya saran saya, ini kan karena saya belum screenshot, jadinya masih stay di sini. Kalau nanti kan Bapak Ibu kan trading pasti lihat saham-saham yang lain gitu ya. Ini tolong di screen capture aja. Screenshot aja, di save aja di galerinya. Ya. Oke. Nanti setelah itu adalah ini tinggal dimasukkan angka-angka yang di sini nih. Nah, ini kan angka target, ini angka stop loss. Berarti 40. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini kita dapat angkanya dari kalkulatornya Tiara. Benar ya? Kalkulatornya Tiara itu adalah stop loss atau cut loss-nya adalah S2. Cut loss-nya. Ya, lalu kuantitinya dari mana? Ya ini yang kita punya, yang kita beli. Nih, available-nya ada berapa lot? Nah, ini. Bisa nggak kalau misalnya cuma saya pasang 1 lotnya aja? Bisa. Tapi saran saya kalau misalnya Bapak Ibu memang untuk trading aja, pasang aja semuanya supaya nanti nggak bingung. Loh kok saya masih ada sisa saham ini ya? Misalkan gitu, takutnya lupa nantinya. Gitu ya. Enak kalau lupa harganya naik itu enak. Yang nggak enak itu kalau lupa harganya malah turun. Itu yang nggak enak. Gitu ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, nih kita turun ke bawah. Setelah tadi diisi yang atas, kita turun ke bawah. Ini ada yang namanya set condition if. Nah, ini nggak perlu diubah ya. Last price tetap aja last price. Tapi ini bisa diubah menjadi ada best bid price, ada best offer price. Ini nggak usah. Kita pakai last price saja. Dan ini sama dengan. Ya. Oke, lalu price-nya di sini adalah isikan. Ini kan ada price lagi ya. Yang di bawah nih. Nah, ini isikan price ini sama dengan yang di sini. Nah, clear ya? Berarti 40 juga. Oke, dan yang terakhir adalah ini yang paling penting. Ya, mau sampai kapan dijagainnya? Mau sampai kapan ordernya ini akan di-setel? Ya, akan stay di sekuritas. Nah, caranya adalah yang ini. Ya, ini defaultnya, sekali lagi ya, ini defaultnya ini 90 hari ke depan. Ini sampai dengan bulan Maret tanggal 22. 90 hari ke depan. Tapi kalau untuk trading, saran saya paling lama 2 minggu aja. Nah, maka harus diubah kan? Cara ngubahnya adalah pencet aja di sini, di touch saja. Nah, ini dia akan langsung muncul kalendernya. Kita geser aja. Oh, saya sampai minggu depan deh, gitu kan? Tanggal sorry. Desember kan kita masih ada. Ya, Desember kan masih sampai dengan tanggal 31. Ini kan tapi 31 itu libur, gitu ya. Berarti terakhir adalah tanggal 30. Nih, di-apply aja. Tuh. Ya, jadi expirednya adalah sampai dengan minggu depan. Minggu terakhir di tahun 2020. Benar ya? Oke. Lalu yang berikutnya, ini sudah keisi semua. Saya ulang sekali lagi ya. Sini saya ulang sekali lagi. Oke.
Ya, cara ngisi stop loss. Ini stop loss, perhatikan sama-sama. Ini adalah stop loss. Oke, yang pertama adalah pastikan sahamnya sudah betul yang mau dipasang stop loss-nya. Yang berikut adalah input price. Ini adalah angka dari S2 yang ada di Tiara. Ya, pastikan sebelum masuk ke dalam sekuritas sudah di screenshot dulu atau sudah ditulis. Jadi angkanya nggak berubah-berubah yang ada di tiaranya. Ya, jadi sebelum masuk ke sini pastikan sudah ditulis atau sudah di screenshot dulu. Oke, lalu yang kedua adalah quantity lot-nya. Nah, kita punyanya berapa yang tadi kita beli. Nah, amount IDR ini nggak perlu diisi karena dia sudah otomatis. Oke, lalu yang berikutnya adalah set condition if. Di sini adalah last price dengan sama dengannya nggak usah diubah. Nah, yang perlu diisi adalah yang bawahnya. Price di sini adalah isikan sama dengan yang di atas. Karena kita pakainya sama dengan. Ya, oke. Lalu yang berikutnya yang sebelah kanannya, ini mau sampai kapan dijagainnya? Ya, tadi defaultnya adalah 90 hari ke depan, tapi saran saya adalah 2 minggu atau ya paling lama 1 bulan lah ke depan. Ya, karena kan tujuan Babel kan trading. Oke. Nah, setelah ini semua keisi, langkah terakhir adalah diklik yang submit order sell, bukan yang buy. Ya, sekali lagi, kliknya adalah yang sell. Kenapa saya bilang sell? Nah, di sini akan muncul yang namanya disclaimer. Ya, ini kenapa? Ini kalau mau baca silahkan, tapi saya jelaskan kenapa muncul disclaimer ini. Karena gini, apakah mungkin stop loss ini tidak bekerja atau apakah mungkin nanti harga yang sudah dipasang ini bisa kelewat? Ya, jawabannya adalah bisa. Ini berlaku di semua sekuritas di Indonesia. Ya, kenapa itu bisa? Yang pertama adalah faktornya. Yang pertama karena ada gap. Kalau misalnya ada gap, ya angka stop loss ini kita kelewat, ini kita pasti nggak akan terkirim ke bursa ordernya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya terjadi ada yang namanya jualan dalam jumlah yang besar. Ya, misalnya kan harusnya kan papan harganya kan dia berurutan, tetapi karena orang ada yang jualan dalam jumlah yang sangat besar, jadi dia kelewat. Ya, itu juga bisa. Ya, karena kelemahannya di Indonesia adalah semua order advance, semua stop loss, semua target, ini semua sekuritas ya. Kita ngomong di Indonesia, ini adalah simpannya bukan di Bursa Efek Indonesia, tapi simpannya adalah di masing-masing sekuritas. Ya, jadi memang untuk saat ini adalah kendalanya. Makanya tetap kita harus munculkan yang namanya disclaimer. Gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau baca, ya tinggal dibaca aja. Setelah dibaca tinggal diklik OK. Nah, ini cara baca untuk pasang stop loss-nya. Perhatikan ya sama-sama ya. Ya, cara bacanya gini. Tolong dong jualkan saham BBRI saya kalau harganya turun ke 40. Sebanyak berapa? 2 lot atau dalam lembar adalah 200 lembar. Ya. Dengan harga last price yang sama dengan harganya 40. Sampai kapan? Sampai tanggal 30 Desember 2020. Ini langsung di OK aja. Nah, kalau sudah order send, apakah ini langsung kejual? Jawabannya enggak ya. Kan ya. Sampai kapan dia akan terjual? Nah, sampai nanti kalau harganya di 40 gitu ya. Tapi kalau harga BRI justru malah jadi 4.400 misalnya aja ya. BRI jadi 4.400, apakah dia akan kejual di 40? Ya enggak akan. Clear, jadi si stop loss ini baru akan bekerja kalau misalnya harganya menyentuh di angka yang sudah kita pasang. Ya. Cara ngeceknya gimana? Apakah dia sudah terpasang? Lihatnya di sini. Di advance order list. Ini dipencet. Nah, di sini ada muncul BBRI, lalu di sini keterangannya sell. Ini bisa digeser ya. Ini bisa digeser. Nah, kapan dia akan stop? Dia angka 40. Sebanyak berapa? 2 lot. Nah, jadi kalau misalnya di advance, ya statusnya dia receive, ini artinya dia sudah dipasang nih di servernya RHB. Ya, nanti kalau kena BRI di 40, servernya RHB ini baru mengirimkan ke Bursa Efek Indonesia. Nangkep ya? Oke. Jadi kalau misalnya sudah sampai posisinya receive seperti ini dan di sini ada huruf W. Nah, W ini untuk apa? Untuk membatalkan si stop loss ini. Nah, ini fungsinya kapan? Ini fungsinya nanti kalau misalnya harganya sudah naik dan Bapak Ibu sudah ada profit. Batalkan yang stop loss, nanti kita baru beralih ke trailing stop. Clear ya? Oke, jadi sampai sini ini adalah Bapak Ibu sudah memasang yang namanya stop loss. Selesai. Ya, sampai dengan statusnya receive. Oke, bisa ya?
Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini untuk pasang stop loss? Bisa ya pasang stop loss ya semuanya ya. Jadi intinya adalah sampai dengan posisi di advance order list dia udah muncul seperti ini, sudah receive dengan stop loss di angka 40-40, ya sudah berarti sudah selesai. Nah, yang berikutnya adalah mau pasang target. Kalau misalnya saya nggak pasang target, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau saya mau pasang target, gimana caranya? Caranya adalah balik lagi ke sini, price conditional order. Jadi tempatnya stop loss dengan target itu sama. Itu adalah di price conditional order. Loh kok tempatnya sama? Terus gimana cara ngisinya? Nih ya, saya kasih lihat ya. Oke, ini saya balik lagi dulu ke Tiara. Sekarang lihat, targetnya di berapa? Tadi kan stop loss saya di 40-40. Target saya sekarang di berapa? 45, 45, 40. Di sini ya. Nah, berarti cara ngisinya adalah yang tadinya saya isi 40-40 itu adalah stop loss. Kalau misalnya saya isi jadi, tadi berapa? 45-40, ya. Saya isi 45-40 di sini. Maka di sini adalah apa? Target. Jadi tempatnya ini sama. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Cahyadi, tolong ulang membatalkan stop loss. Ini, Pak. Membatalkannya adalah kita pencet yang ini, Pak. Nih. Ya, advance order list. Diklik aja W-nya. Tuh. Kalau misal Bapak sudah klik W-nya, nanti dia akan ada konfirmasi lagi. Diklik OK, ini udah pasti akan hilang. Nih ya, saya kasih lihat ya. Ini OK. Lihat, order send. Nah, kalau misalnya dia sudah statusnya tadi kan apa? Receive kan? Nah, kalau statusnya berubah menjadi withdrawal, ya, withdraw di sini ya, artinya ini sudah dibatalkan. Dan artinya saya nggak punya stop loss BBRI ini, saya udah nggak punya. Kalau udah namanya berubah menjadi withdraw. Nangkep ya, sampai sini ya. Clear? Jadi artinya kalau saya sudah klik, nggak ada huruf W lagi di sini, ketika huruf W ini hilang, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Bapak Ibu batalkan, yang kedua adalah harganya sudah kena stop loss-nya. Nah, kalau sudah kena stop loss-nya, kita balik lagi ke order yang tadi, order list. Kita lihat apakah sudah match. Nah, udah match atau belum? Udah match atau belumnya lihatnya di sini, di trade done. Kalau misalnya nanti di sini muncul sell, ya, dan di sini sudah ada sahamnya, ya, kena cut loss misalnya di 40-40, udah berarti udah kejual. Sudah bekerja si stop loss-nya. Itu ya. Oke, sampai sini bisa ya untuk pasang stop loss dan untuk membatalkannya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah tadi balik lagi ke target. Target saya adalah di 45-40. Oke, berarti di sini saya ganti 45-40. Tuh, selesai. Yang tadinya 40-40 berarti adalah stop loss. Kalau saya masukkan di sini adalah 45-40, maka di sini adalah target. Oke ya. Nah, kuantitinya berapa? Tadi ada 2. Oke, GTC-nya juga ini nggak perlu. Langsung aja pindah ke price yang bawah. Nah, sama seperti yang tadi stop loss. Price yang di bawah ini sama dengan yang input price yang di atas. Ya, berarti ini saya masukkan lagi 45-40. Selesai. Dan saran saya adalah untuk tanggal ini ya, atas dengan bawah, target dengan stop loss ini dibuat sama aja. Supaya apa? Supaya nanti ketika evaluasi gampang lihatnya, oh, masih belum kena nih antara target atau stop loss-nya. Gitu ya. Jadi kita ketika evaluasi dua-duanya langsung kita pasang. Oke. Ini kita ubah lagi jadi tanggal yang sama dengan si stop loss yang tadi sampai dengan di 30. Oke, ini sudah. Maka pencetnya juga apakah pencet yang baik? Enggak. Stop loss, target, pencetnya tetap yang sell, sama. Yang ngebedain apa? Angkanya ini. Tolong dong dijualkannya. Oke ya. Ini klik input submit order. Oke, ini keluar lagi yang namanya disclaimer. Ini silakan. Tapi sama kok disclaimernya. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah di sini, ya. Ya, oke, di sini cara bacanya gini. Ya, tadi kan yang pertama adalah untuk stop loss adalah tolong dong jualkan BBRI di 40-40. Nah, kalau yang sekarang ya ini adalah target. Tolong dong jualkan BBRI di 45-40. Oke, yang tadi di 40-40, yang sekarang di 45-40. Jadi ada batasan nih, batas bawah dengan batas yang atas. Clear ya? Nangkap ya? Oke, lalu yang berikutnya yang bawahnya ini sama sampai dengan tanggal 30 Desember, diklik OK aja.
Nah, order send. Kalau sudah send, kita ngeceknya di mana? Ngeceknya adalah di advance order list. Nah, di sini. Ini ya, ini statusnya receive nih yang tadi baru kita pasang. Ya, kalau kita geser, nih, yang tadi ini adalah stop loss 40-40, yang atasnya adalah target 45-40 selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai dengan receive yang 40-40 dengan receive yang 45-40, gini ya posisinya, maka Bapak Ibu sudah selesai. Nah, kalau sudah sampai posisi yang paling terakhir seperti ini, langkah berikutnya ngapain? Kalau udah nggak bisa beli saham lain atau sudah nggak mau beli saham yang lain, sudah tutup aja, selesai. Tapi kalau misalnya, oh saya masih ada dana lagi nih, saya mau beli cari saham yang lain, ya udah balik lagi ke sini, ke Tiara lagi, cari saham lain, buat lagi ulang apa yang mau dibeli. Ya, kita cari lagi dulu, hunting dulu nih saham apa nih yang bisa saya beli hari ini. Dan pastikan dulu sampai dengan bikin yang namanya trading plan. Dan tolong di capture atau ditulis atau dibuat khusus bukunya untuk trading gitu ya. Oke ya. Jadi kalau sudah sampai posisi seperti ini dan dua-duanya sudah receive, yang ini saya contoh yang bawah tadi dibatalkan, nanti saya pasang lagi ya. Maka kalau sudah seperti ini sudah selesai. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Desi. Kalau tidak pasang stop loss bisa nggak? Bisa. Yang penting adalah Bapak Ibu awasi terus sahamnya. Ya, kadang-kadang kenapa kok saya perlu pasang stop loss? Karena gini, kan untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang masih belum bisa handle 100% atau setiap jam misalnya gitu untuk trading, ya, si stop loss ini sangat berguna. Ya, karena mungkin ketika kita nggak lihat marketnya, tiba-tiba harganya berubah. Ya, itulah yang fungsinya dari si stop loss. Tapi kalau misalnya seperti saya atau teman-teman yang sudah memiliki waktu luang untuk trading, lihat pasar, bisa lihat pasar terus, ya udah langsung aja saya buy di sini. Kalau ada profit saya sell di sini, langsung selesai aja. Jadi saya mainnya di dua ini aja. Ya, saya memang jarang sekali pasang stop loss target ya. Karena saya udah pure langsung dari jual beli langsung aja, haki aja udah. Tapi kenapa penting stop loss dan penting trailing stop adalah supaya Bapak Ibu yang nggak menghandle pasar 100% atau setiap jam misalnya gitu kan, ini sangat berguna sekali gitu ya, supaya menghindari yang tadi. Deal ya. Oke, Pak Hadi tadi sudah diulas ya mengenai stop loss. Lalu yang berikutnya Pak Cahyadi juga tadi sudah bisa untuk membatalkan, itu ada di advance order list di sini. Ini diklik W aja ya. Ini nggak apa-apa, nanti ini misalnya saya mau batalkan. Nah, sampai sini bisa ya, tinggal diklik W, selesai. Ya, sampai dia nggak muncul huruf W lagi atau statusnya sudah withdraw. Nah, nanti kalau misalnya dia udah kena nih, sudah kena antara target atau stop loss, misalnya saya contohkan kena stop loss nih ya. Kena stop loss, maka di sini statusnya dia bukan withdraw, tapi statusnya adalah send. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sering dengan berjalannya waktu melihat ada status yang namanya send, ini artinya dia sudah menyentuh. Ya, entah menyentuh stop loss atau target. Kalau yang di bawahnya ini berarti adalah target stop loss. Ya, berarti si BRI posisinya sudah kena S2-nya Tiara. Clear ya? Oke, dan pastikan lagi dia sudah terjual. Ngecek di mana? Di order list, apakah dia sudah match atau belum. Itu ya. Oke. Yang berikutnya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Oh, ini dari Pak Krisna. Apakah ada rekamannya? Harusnya ada sih ya Pak. Nanti saya tanya Pak Ronald ya. Kalau enggak, nanti saya juga ada punya rekaman yang lain kok. Sama. Cara pakai jual belinya sama. Itu ya. Oke. Ini sampai di stop loss dengan target. Sudah selesai. Jadi itu adalah ending dari pasang ordernya. Tadi kan kita sudah bisa beli. Kita juga sudah bisa lihat bid dengan over. Itu penting loh. Lihat bid over itu penting sekali. Ya, lalu yang berikutnya saya sudah bisa pasang stop loss. Pastikan dulu ini udah dibikin kalkulatornya. Itu yang paling penting. Kalkulator udah dibikin, udah semua patokannya dari sana. Jadi masuk ke sini, masuk ke RHB ini sudah langsung berupa trading plan. Stop loss berapa, target berapa, lotnya berapa. Gitu ya. Jangan tiba-tiba masuk ke sini jadi bingung. Loh, saya jadinya beli berapa lot ya? Nggak seperti itu ya. Karena Bapak Ibu harus sudah deal dulu dengan upetinya tadi. Kan ada upeti tadi ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, kalau misalnya gini, saya sudah ada posisi profit. Nah, cara tahu posisi profit atau belum, lihatnya dari mana? Nah, dari stock list ini. Sini ya.
Misalnya saya dari stock list ada beberapa saham yang di sini. Nah, ini saya contohkan kalau misalnya seperti ini berarti saya ada posisi di BRI ya. Posisi di BRI itu tadi kan kita beli 2 lot. Ya, 2 lot berarti saya di sini ada profitnya. Nah, cara ngelihatnya ini kan posisinya adalah seperti ini. Pencetnya gini. Ini home-nya, pencet yang di profile. Atau kalau di Android namanya account, sama aja. Account atau profile itu sama aja, sama aja. Pencet aja di profile. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini ada portofolio. Ya, cuman eh, kalau mau lihat di sini ya, lihat apa? Saham-sahamnya ini ya, saham apa aja yang saya sudah punya, lihatnya adalah yang di stock list saja. Nah, di stock list ini. Jadi kalau di stock list ini adalah saham-saham yang Bapak Ibu sudah punya dengan posisi profit atau loss-nya. Ya, oke, saya contohkan di sini. Ya, yang tadi kita udah beli, cara bacanya gini. Average ini adalah harga beli kita. Ya, last di sini, ya ini adalah harga yang di pasar. Oke, lalu value ini jumlah uang yang kita keluarkan. PL ini adalah jumlah kerugian dalam rupiah. Lot ini adalah jumlah lot yang kita beli atau yang kita punya, dan persentase adalah jumlah keuntungan dalam persentase. Saya contohkan seperti ini ya. Ini tadi BBRI tadi kita masuk di 4230 dengan value yang kita keluarkan adalah sekian, maka untungnya adalah 2000 perak. Ya, atau 0,24%. Clear ya. Jadi di stock list kita lihatnya untuk detailnya. Bisa ya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya nanti lihat, oh misalnya saya anggap ada breeze nih, misalnya breeze nanti udah 5%, nah itu saya naikkan trailing stop itu boleh. Nah, biasanya di sini ditanyakan berapa sih batas wajar untuk menaikkan level trailing stop? Sebenarnya batas untuk sekarang ini 4-5% itu boleh mulai dijagain profitnya. Karena pasar itu volatil sekali untuk saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah ada posisi profit 4-5%, ya atau bahkan sudah langsung naik nanti ada yang 7%, itu langsung dipasang aja trailing stopnya. Clear ya? Nah, jadi kalau misalnya tadi anggap aja BRI saya sudah ada posisi sekitar 4% dan saya mau jagain pasang trailing stop. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kita balik lagi ke sini, balik lagi ke advance. Ya, kita balik lagi ke advance. Oke. Misalnya saya anggap saya ini udah ada profit di BBRI, maka kita masuknya adalah bukan yang di price conditional order lagi, tapi kita masuknya yang sudah di trailing stop. Nih di sini. Nah, trailing stop order. Clear ya? Nah, sini. Oke. Cara masukkannya lagi nih. Ya. Yang perlu dimasukkan adalah yang di bawah ini. Nih, sell order ya. Ini adalah informasi aja. Ini informasi berapa yang Bapak Ibu punya. Nah, nanti di sini pilihannya ada from buy dan ada from portfolio. Pilihnya yang from portfolio aja. Ya. Oke, ini kita turun. Nah, input price di sini ini beda dengan input price yang ada di price kondisional. Tadi kan kalau price di kondisional kan kita lihat di Tiara, lihat ada di stop loss, S2 atau lihat ada di target atau R3. Nah, kalau di trailing stop, input price-nya di sini adalah harga yang ada di pasar berapa. Nih, market price-nya sama kan? 4250, 4250. Clear ya? Jadi ini diisikan adalah sesuai dengan harga yang ada di pasar sekarang. 4250. Oke. Lalu kuantitinya berapa? Ini kita punya 2. Ya. Berarti isi 2. Nah, ini yang paling penting. Perhatikan ya sama-sama ya. Ini yang paling penting. Isikan trailing stop step value-nya ya, ini berapa? Maksudnya gini. Mau dijagain berapa kelipatan ke bawah? Saya contohkan ya. Saya misalnya tolong dong jagain 10 kelipatan ke bawah. Jadi nanti kalau harganya tiba-tiba drop 10 lipat ke bawah, dia langsung kejual. Ya, kalau misalnya saya pasang ini deh. Saya pasang cuma 5 kelipatan ke bawah, tolong dong dijual. Maksudnya gimana? Turun 5 tingkat nih. Dari harga ini. Dari harga sekarang 4250. Ya, berarti dapatnya adalah di berapa nih? Di harga 4200. Jadi nanti si trailing stop ini ya akan bekerja kalau misalnya harganya turun 5 tingkat ke bawah. Ini kan habis 4250, ini fraksinya 10 ya. Nanti saya jelaskan yang dimaksud dengan fraksi harga itu apa. Fraksinya adalah kelipatannya 10. Jadi urutannya adalah 4250, 4260, 4270. Itu ke atasnya. Kalau ke bawahnya berarti
4250, 4240, 4230 dan seterusnya. 10 tingkat ke bawah. 10 kelipatan poinnya. Ya, nangkap ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah di sini kalau misalnya saya 5 tingkat ke bawah, maka artinya stop loss saya yang sekarang di berapa? Stop lossnya adalah di 4.200 karena dia turun 5 tingkat ke bawah, ya. Maka 4540, 4530, 4520, 4510 dan 4200. Itu ya. Jadi stop loss saya adalah di 4200. Clear? Oke, itu yang perlu diisi. Ini, diisi step value-nya. Mau berapa tingkat ke bawah dijagainnya. Ya, boleh nggak kalau saya 10 biar nggak terlalu dekat nih? Boleh. Berarti kalau 10 tingkat ke bawah, stop loss kita ada di 4150. Nih, lihatnya di sini. Ya, clear ya? Oke. Nah, misalnya saya pasang 10 tingkat ke bawah deh. Jadi 10 tingkat sampai dengan ke bawah. Oke, lalu yang valid until-nya ini juga sama. Dia default-nya adalah 90 hari ke depan. Ya, tapi kalau untuk saat ini tolong jangan terlalu panjang ya. Mungkin 1 bulan aja nggak apa-apa. Misalnya sampai Januari nih. Ya, Januari akhir. Oke, sini ya. Nah, lalu bedanya apa antara si stop loss yang tadi, ya, yang di price conditional sama dengan yang di trailing stop? Bedanya yang pertama adalah kalau di price conditional ini kita sudah tetapkan mau stopnya di berapa. Angkanya sudah ada angkanya, sudah dapat angkanya di 40-40. Gitu ya. Nah, kalau si trailing stop ini bedanya adalah kalau misalnya harganya naik, ya, kalau misalnya ini kan sekarang harga di pasarnya BRI adalah 4250. Gitu ya. Nanti kalau misalnya harganya DBR, ini perhatikan sama-sama ya, ini 10 tingkat ke bawah. Ya. 10 tingkat ke bawah dengan harga fraksi 10, maka pengurangnya adalah 100 basis point. Ya, berarti kan saya stop loss-nya sekarang adalah di 4150. Gitu ya. Nanti kalau misalnya harganya naik, anggap aja jadi 4400, maka stop loss saya juga otomatis, intinya di situ kata kuncinya. Di trailing stop order ini dia akan otomatis juga naik. Yang tadinya di 4150 karena harga lastnya tadi 4250. Sekarang kalau misalnya harganya jadi 4400, ya, maka stop loss-nya berubah naik menjadi 4300 tanpa Bapak Ibu edit. Clear ya? Jadi bedanya adalah kalau yang di price conditional ini kita udah tahu angkanya dan angkanya ini mutlak, angkanya hanya 1, itu adalah di stop loss. Tapi kalau di trailing, kan namanya juga trailing ya, dia kan sifatnya menjaga naik. Clear ya? Itu dia akan naik terus. Ya, akan mengikuti. Nih. Saya misalnya contoh lagi deh, ternyata BRI naik lagi jadi 4.500, maka si trailingnya otomatis juga naik jadi 4.400. Bisa sampai sini? Nangkap ya? Jadi bedanya adalah itu. Nah, itu kalau posisinya naik. Kalau misalnya posisinya dia malah turun nih harganya, nggak naik ya, maka stop loss-nya dia akan berubah di sini. Ya, di 4150. Jadi kalau harganya naik, dia akan trailingnya akan naik. Tapi kalau harganya turun, trailingnya dia akan stay. Sampai kena di 4150, dia akan kejual otomatis. Nangkep ya, jadi trailing itu akan ketika harganya naik si stop loss-nya ikutan naik. Tapi kalau misalnya nih saya pasang di sini 4250 ya. 4250 di sini harga lastnya. Harga KA 10 tingkat ke bawahnya adalah di 4150. Ternyata harganya turun lagi jadi 4200, turun lagi sampai dengan di 4150. Ketika harganya touch kena 4150, dia akan otomatis kejual. Clear ya? Jadi bedanya antara trailing dengan price conditional order adalah tadi kalau trailing harganya naik, stop loss-nya jadi ikutan naik. Tapi kalau harganya turun dia akan tetap stay di situ, di sini, di yang terakhir di 4150 ya. Tapi kalau yang di price conditional order ini kan hanya ada satu angka. Itu adalah di yang sudah kita tentukan. Tadi di S2-nya di 40-40. Clear ya sampai sini ya? Itu bedanya. Nah, caranya selanjutnya adalah tinggal diklik aja submit. Ya sama, ini juga ada disclaimer. Ini di oke. Nah, di sini ya, ini tinggal diklik oke aja. Nah, order send, please check the advance order list. Ceknya adalah di sini. Tuh, sini ya, dia akan ada muncul lagi nih. Nah, jadi kalau misalnya
yang si trailing stop ini udah dipasang, maka stop loss-nya harus dibatalkan. Kan stop loss-nya udah nggak kepake lagi, karena kan saya sekarang udah ngejagain profit nih. Yang tadinya ngejagain modal, sekarang saya lagi ngejagain profit. Itu ya. Nah, ini. Nah, ini statusnya adalah trailing stop 10 poin. Bisa sampai sini? Antara perbedaan trailing dengan price conditional. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Fernando. Ya, dapat aplikasinya yang Mas jelasin ini. Oh, aplikasinya bisa di Google Play Store ada, lalu di App Store juga ada untuk yang iOS, yang Android di Google Play Store. Nanti juga versi desktopnya juga ada. Ya, nanti saya kirim semua deh. Ini Bapak Ibu masuk di grup Arahunter 2020 kan ya? Kalau masuk nanti saya kirim ke sana semua nih. Saya nanti juga ada manual booknya juga ada. Ya, ada semua ya di grup Arahunter 2020 ya. Oke, lalu ini ada pertanyaan lagi dari Bu Paulina. Input harga 4250 tadi dari harga di market. Betul, Bu. Harga last price yang ada di market. Ya. Lalu Pak Hadi juga tanya, kalau SL lebih kecil daripada hasil trailing, bagaimana? Gini, Pak. Patokannya gini, supaya Bapak Ibu sudah mulai bisa membedakan kapan saya pakai trailing, kapan saya pakai stop loss. Itu dulu, gini. Saya jelaskan sekali lagi ya, kapan membedakannya. Kalau misalnya baru pertama kali beli nih ya, itu pasangnya bukan trailing stop, tapi pasangnya adalah si price conditional order. Ya, angkanya SL pakai yang di Tiara, yang sudah Bapak Ibu bikin trading plan-nya. Ya, kapan saya pakai trailing? Kalau saya tadi sudah ada profit minimal 4-5%. Baru kita ubah ke mode trailing stop. Clear ya? Jadi artinya apa? Yang stop loss tadi kita masih menjaga modal supaya modal kita nggak tergerus terlalu dalam. Tapi kalau sudah mulai masuk mode trailing stop itu supaya profit kita itu nggak terlalu tergerus banyak juga. Jadi profitnya kita masih bisa maksimalkan. Jadi intinya kalau stop loss memaksimalkan modal, kalau trailing stop memaksimalkan profit. Intinya di situ aja. Jadi harus beda dulu nih. Ya, jadi kapan harus pakai SL, kapan harus pakai trailing. Gitu ya. Jadi kalau sudah masuk mode trailing, stop loss-nya dibatalkan, udah nggak ada dua. Nggak ada trailing stop dan nggak ada stop loss, nggak. Harus salah satu. Jangan dua-duanya, harus salah satu. Jadi kalau memang sudah selesai dengan mode trailing stop loss, ya sudah dibatalkan aja seperti saya ini. Nih, ini sudah withdraw. Maka saya sudah mulai masuk ke mode yang trailing stop. Karena saya sudah ada profit. Ini contoh ya, ini bukan pure karena kan saya baru beli supaya Bapak Ibu nangkap dulu bedanya. Gitu ya. Supaya nangkap dulu bedanya antara si trailing dengan si stop loss. Clear ya sampai sini ya? Oke. Lalu pertanyaan lagi dari Bu Desi, lebih baik pakai stop loss atau trailing? Nah ini mungkin tadi menjawab pertanyaan sekalian tadi ya Bu Desi dengan Pak Hadi ya. Jadi bedakan dulu kapan saya pakai stop loss. Ingat ya, stop loss itu ketika saya baru pertama kali nih, kayak saya sekarang ini nih, saya baru pertama kali beli, maka saya pakainya adalah stop loss. Itu aja. Nah, lalu kalau misalnya tadi saya cek di sini, loh kok saya udah ada profit ya? Misalnya saya ada profit 4% di stock list di sini ya, 4% atau sudah ada profit 5% gitu ya. Nah, ini boleh mulai masuk ke mode trailing. Oke, nangkep ya. Oke, lalu yang berikutnya, kalau misalnya sudah ada trailing modenya, sudah mulai Bapak Ibu gunakan, maka tolong yang si stop loss-nya itu dibatalkan. Ya, si stop loss itu dibatalkan dengan cara yang tadi masuk ke advance order list, diklik yang W yang ini. Klik yang W sampai dengan statusnya withdraw dan si trailingnya ini aktif. Taunya aktif dari mana ini? Nih, receive. Kalau receive itu artinya aktif. Ya, sudah menjaga nih trailing stop. Selesai. Jadi bukan ada dua ya, bukan Bapak pasang stop loss dengan trailing stop, enggak. Tapi salah satu aja. Kalau misalnya memang stop loss-nya sudah selesai, Bapak Ibu sudah ada profit, ya sudah mulai masuk mode si trailing. Clear ya? Oke, jadi kalau misalnya sudah masuk mode trailing, sudah. Oke. Lalu yang targetnya gimana? Nah, target ini sebenarnya masih boleh dipasang, ya. Bedanya kan stop loss dengan trailing itu jawabannya sama. Ya, sama-sama menjaga batas bawah, cuman yang satu batasin bawahnya modal, yang satu ngebatasin
bawahnya si profit. Ya, supaya memaksimalkan profit. Ya, tapi kalau target kan beda. Target kan yang di atas, bukan yang jaga bawah. Ya, tapi target ini boleh dipasang atau nggak dipasang, jadi dia opsional. Tapi kalau stop loss atau trailing stop ini udah wajib. Ya, stop loss dengan trailing stop itu wajib. Kalau untuk target ini adalah opsional. Jadi boleh dipasang, boleh enggak. Ya kan? Gitu. Oke ya. Kalau misalnya gini, saya nggak mau pakai trailing stop mode, saya mau pakainya price conditional order terus, boleh nggak? Boleh. Misalkan tadi saya stop loss-nya di 40-40. Misalnya anggap aja sekarang BRI jadi 4.000, anggap aja 4.350 ya. Saya mau ubah nih yang si stop loss yang lama dari 40-40 jadi anggap aja jadi 4.200. Boleh nggak? Ya boleh, manual ya. Jadi dia nggak pakai dia nggak pakai trailing, tapi dia pakainya si price conditional order karena dia satu harga udah. Kan kalau misalnya kalau trailing kan naik terus gitu kan. Kalau misalnya dia turun dia kena. Tapi kalau misalnya price conditional sudah ada tetapan harganya nih. Oke, saya stop di 40-40. Harganya naik. Oke, saya naik ini. Dari 40-40 ini saya batalkan. Saya pasang lagi di price conditional tapi di 4.200. Nah, gitu. Itu juga boleh. Jadi ada dua tips. Boleh dengan menaikkan si trailingnya dengan manual, dengan yang namanya price conditional, atau mau naikkan dengan yang otomatis. Itu adalah trailing stop mode. Ya, trailing stop order. Anggap ya sampai sini ya bedanya SL dengan yang stop loss. Ya, oke. Pak Hasmiansa, boleh ulang yang trailing stop? Oh, mungkin nanti ini videonya diupload aja ya Pak ya. Nanti kalau diulang takutnya terlalu lama. Ya, kita juga terbatas waktu nih. Ya, terus lalu yang berikutnya Pak Cahyadi. Jadi SL harus dibatalkan manual setelah bukannya enggak, harus tetap dibatalkan manual. Tetap harus dibatalkan manual. Ya, nggak apa-apa Bapak pasang trailing stop dulu, nggak masalah, tapi tetap dibatalkan dulu yang bawahnya nanti. Ya, harus dibatalkan juga. Clear ya? Oke, lalu yang berikutnya Pak Hadi, trailing pertama apa bisa buat trailing baru? Maksudnya gimana nih Pak? Trailing pertama apa bisa buat trailing baru? Kalau misalnya yang trailing yang pertama tadi ini, gini Pak ya, kalau udah mulai masuk di mode trailing stop, Bapak Ibu nggak perlu pasang terus-terusan. Nggak perlu, karena dia otomatis. Intinya gitu. Kalau harganya naik, dia akan otomatis naik, ikut naik si batas bawahnya. Ya, tapi kalau misal turun, dia akan stay. Jadi nggak perlu seperti yang price conditional order. Kalau misalnya manual nih ya. Kalau manual kan kalau harganya naik, oke saya pindahin lagi manual. Besok naik lagi, saya pindahin lagi manual. Nah, kalau si trailing stop ini hanya sekali aja dipasangnya. Sekali pasang, ya udah buat sampai ke depannya. Makanya kalau si trailing stop, untuk tanggal aktifnya, ini boleh lebih panjang. Boleh 1 bulan, boleh 2 bulan. Ya, supaya apa ya? Dia kan otomatis. Gitu ya. Jadi seperti itu. Clear ya sampai sini ya? Oke ya. Nah, jadi ini sudah endingnya, sudah bisa sampai ganti mode jadi trailing, maka ini sudah selesai. Karena kalau sudah mulai masuk mode trailing, sebenarnya sudah mulai enak nih. Sudah ada profit yang dijaga, berarti kan sudah cuan tuh di situ kan. Sudah mulai otomatis. Ya, tapi apakah boleh saya pakai yang manual price conditional order? Ya boleh aja. Tapi yang penting Bapak misalnya setiap sore ini ngecekin ya, sehari sekali lah dicekin ya. Mungkin pas lagi makan siang atau pas lagi mau marketnya tutup, misalnya jam 2:30, jam 2, dibuka aja lihat. Oh ternyata saya profitnya masih 2% misalnya gitu ya. Oh ternyata profit saya masih 0,24% gitu ya. Nah itu ya udah biarkan aja dulu, biarkan si stop lossnya bekerja, biarkan si targetnya bekerja, biarkan si trailing stopnya bekerja. Dari ya sampai sini ya. Oke, dan ini cukup penting juga untuk fee ya. Fee di sekuritas RHB ini adalah 0,15% beli ya dan 0,25% itu jual. Jadi netnya atau net supaya grossnya adalah 0,4%. Jadi kalau misalnya saya untungnya baru seperti ini nih 0,47% ya, itu jangan langsung dijual. Karena dikurangi dulu selisih dari grossnya ya. Jadi ya minimal ya udah di atas 4% lah, 3% itu sudah mulai dijual. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Pauliana. Berarti trailing stop itu yang dimaksudkan bukan harga saham, tapi berapa tingkat? Iya betul sekali.
Ya, jadi yang dimasukkan adalah mau berapa tingkat ke bawah nih dijagainnya. Anggap ya, jadi kalau misalnya tadi saya 10 tingkat ke bawah nih, 10 tingkat tak kena sampai dengan 10 tingkat ke bawah, nah itu dia kejual. Anggap aja di sini 4.200, 10 tingkatnya berarti ke bawahnya berapa? 4.100. Clear ya? Sekarang harganya naik nih jadi 4.300, maka si trailing ini otomatis naik jadi 4.200. Tinggal diselisihin aja harga high tertingginya diselisihkan dengan 10 berapa tingkat ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya harganya turun, ya udah si trailingnya ini nggak akan naik. Kalau harganya malah turun, loh kok malah turun ya? Trailingnya ini nggak akan mungkin naik juga, nggak mungkin. Dia naik kalau harganya naik. Tapi kalau harganya turun, dia akan stay di si stop loss paling terakhir. Supaya apa? Supaya kalau ya intinya kan kita menjaga bawah, gitu ya. Jadi kita mengamankan, oh ya udah deh kena di 4% ya sudah selesai. Betul ya? Habis ini bisa. Oke, kalau sudah clear, sebenarnya itu aja sih karena ending fungsi dari sekuritas hanya untuk beli jual, pasang target, stop loss, trailing stop, kapan saya harus pasang stop loss, kapan saya harus merubah menjadi trailing stop. Di situ sudah, lalu Bapak Ibu juga bisa ngelihat portofolio, lihat sahamnya profitnya berapa. Dan yang kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, saya sudah akan menjelaskan fitur-fitur yang lainnya yang cukup penting juga. Tapi seputar untuk eksekusi ini sudah selesai. Seputar untuk transaksi udah selesai semua. Jadi kan hanya jual beli, lalu hanya untuk pasang trailing stop, pasang target, pasang stop loss. Itu aja. Ya, nggak ada pertanyaan lagi seputar yang tadi sudah kegiatan transaksi yang sudah dilakukan. Kalau untuk pengulangan nanti diupload kok. Nanti saya minta Pak Ronald untuk minta diupload ya untuk teman-teman supaya jadi bisa lihat kembali ya. Oke ya, bisa ya sampai dengan pasang trailing stop ya. Berarti kalau sudah mulai masuk mode trailing stop, sudah ngejaga profit tuh, sudah enak. Dan, oke. Tapi kalau misalnya gini, lo kok saya profitnya baru 1%, nggak naik-naik nih. Ya, itu boleh nggak saya jual langsung? Ya boleh aja. Biasanya kalau swing itu ya, kalau 1 minggu dia sahamnya nggak kemana-mana, misal untungnya ya udah 1% aja, ya sudah, switch aja ke saham yang lain, ganti yang lebih potensial. Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar, ya sudah silahkan. Misal, oh saya nggak apa-apa deh selama dia belum 2 piksel merah saya nggak akan jual, ya silahkan, nggak masalah. Ya, plan kan beda-beda tiap orang, gitu kan. Ya, yang penting oh misalnya saya stick sama plan yang di Tiara nih, Tiara belum bilang merah 2 merah, saya nggak akan jual, ya silahkan, nggak masalah. Itu ya. Kalau saya sih 1 minggu nggak kemana-mana, udah pasti saya ganti sahamnya. Ya, karena kan kalau saya lebih ke trading dan lebih ke harian. Oke ya, sampai sini ya. Oke, lalu yang berikutnya, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akan jelaskan makna dari yang ada di sini. Ya, oke, ini adalah tampilan home-nya. Yang di atas ini adalah chart ISG. Jadi pergerakan ISG nih dari jam 55 tadi buka 855. Ya, ini sampai dengan ini dia sempat naik tadi sampai 6.170. Lalu sempat drop juga ke sampai 6110. Nah, sekarang sekitar geraknya adalah di level 6144. Nih ya, nah di bawahnya ini adalah tulisan IDX. IDX ini maksudnya adalah ISG. Kalau misalnya warnanya merah berarti ISG kita lagi turun. Ya. Kalau misalnya nanti hijau berarti ISG kita lagi naik. Gitu ya. Nah, ini adalah angka ISG-nya, ini adalah penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ini adalah persentase penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Itu ya. Nah, ini adalah maksudnya volume shares yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah turnover-nya. Nah, ini dalam rupiah. Hari ini 1,5 jam ISG dibuka, transaksi yang berputar di ISG adalah 8 triliun. Ya, kita memang lagi sedang tinggi-tingginya nih semenjak lagi kasus COVID. Bahkan kita sempat menyentuh level di atas 20 triliun dalam satu hari perputaran transaksi. Jadi segitu banyaknya uang, jadi memang banyak sekali perputarannya di sana. Ya, ini baru jam 10.34 transaksi di bursa sudah 8 triliun. Ya. Oke, lalu yang dimaksud frekuensi adalah jumlah berapa kali nih kejadiannya. Berarti 1,5 jam sudah ada 700.000 kali transaksi. Ya, dia akan terus bergerak nih selama pasarnya buka. Dia akan terus bergerak. Ya. Nah, oke, lalu yang bawahnya ini ada up, down. Ini maksudnya apa? Ada 201 saham yang naik, ada 290 saham yang turun. Ya, ada 184 saham yang nggak berubah. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke, ini adalah open high-nya hari ini ISG.
Ya, tadi high-nya sempat menyentuh level 6174, ya, low-nya di 6106. Itu ya. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Nah, ini apa sih dari tadi bergerak terus ya? Ini adalah yang disebut dengan live trade ya. Jadi di sini adalah rekap semua transaksi yang ada di bursa. Jadi selama dia ada kegiatan transaksi akan muncul di sini. Misalnya Bapak Ibu pencet nih beli yang tadi saya BRI, ya mungkin aja muncul di sini. Cuman ini bergeraknya udah bukan per second lagi ya, sudah per milisecond. Jadi memang ya nggak usah lah kita liatin ini ya, pusing nanti. Jadi intinya kalau mau beli saham apa, kapan jual kapan beli ya lihat aja di tiara aja udah selesai. Itu aja. Ya. Oke, sekarang turun lagi ke bawah. Nah, di sini ini sudah dipilihkan nih. Ya. Ini adalah top gainers. Nah, mungkin ini bisa jadi ini juga ya. Top stock. Nah, maksudnya adalah gini. Di sini ada 10 saham ya. Kalau saya pilih di sini kan ada value ya. Ini saya bisa ganti jadi gainer ya. Mana nih saham yang naiknya hari ini paling kencang secara persentase. Tapi biasanya saya hanya pakai yang value aja. Pakai yang value aja. Di sini ya. Nah, kalau secara value, ya lihat nih. Ini ada BPKP, lalu ada Antam. Lihat, value-nya adalah di sini ya. Transaksi BPKP selama 1,5 jam market buka adalah 900 miliar. Ya, hampir 1 triliun. Ya, perputaran uang di BPKP. Ya, BPKP itu Bank Bukopin. Bank Bukopin. Oke, lalu yang di bawahnya ada Antam 200 miliar. Ya, lalu di sini juga di bawahnya 600 miliar. Ya, BPKP ini 600 miliar, lalu Antam ini 400 miliar, lalu Telkom ini 300 miliar, dan seterusnya. Itu ya. Oke, jadi ini adalah top stock secara value. Oke, lalu yang berikutnya, ini sudah market. Lalu yang saya mau jelaskan adalah di portofolio. Nih, di account. Ya, di account ini dipencet. Nah, ini saya akan jelaskan lagi dulu di sini. Ini ya, ini bagian ada tab cash, ada stock list, profile, lalu ada client report. Ya. Oke, nanti kalau untuk Bapak Ibu yang Android ini lebih update ya. Di sana itu ada yang namanya realized gain atau loss. Jadi yang sudah sebelumnya nih saya jualan apa, untungnya berapa itu ada semua. Tapi untuk yang versi iOS ini belum ada. Ya, jadi yang masih ada di yang sudah ada update, misalnya saya mau lihat nih transaksi saya kemarin tuh untungnya berapa sih? Nah, itu adalah lihatnya di yang versi Android. Ya, jadi memang yang untuk iOS ini masih dalam update ya. Sama yang di desktop juga belum bisa lihat realize atau unrealized-nya. Ya. Tapi kalau kita mau lihat yang posisi yang ada untung atau enggak ya bisa lihat di sini juga sih. Ya. Oke, lalu yang berikutnya ini yang paling penting nih. Saya menjelaskan. Di sini ada NOB. Ya, sekali lagi NOB adalah ini. New Outstanding Balance. Jadi adalah cash yang available Bapak Ibu gunakan untuk beli atau jual saham. Untuk tarik dananya. Jadi di sini saya ada available cash untuk tarik nih 4 jutaan. Clear ya? Jadi nanti jangan bingung. Oh, saya bisa narik nggak ya? Berapa sih yang bisa saya tarik? Lihat aja di NOB. Itu ya. Lalu yang lain-lainnya cash in RDN ini apa? Ini adalah cash yang ada di rekening dana nasabah. Ya. Jadi gini, kok beda antara rekening yang di RHB sama rekening yang di BCA? Jawabannya iya, betul beda. Karena kalau yang di NOB ini dia lebih real time. Tapi kalau yang di RDN itu dia akan ada delay 2 hari atau settle-nya bedanya adalah 2 hari. Tapi nanti yang di BCA itu pasti akan sama dengan yang di NOB. Intinya gitu aja. Jadi patokannya adalah bukan yang di cash in RDN, tapi patokannya adalah yang di NOB. Ya, karena nanti cash in RDN pasti akan sama dengan yang ada di NOB. Nangkep ya? Oke, jadi nanti jangan bingung. Lalu yang berikutnya nih, ada net AP. Nanti kalau di sini net AP-nya minus, artinya adalah kemarin itu Bapak Ibu ada beli net buy. Kalau di sini saya hijau nih ya. Kalau hijau berarti saya kemarin ada jualan. Jadi saya terima uang nanti. Itu ya. Oke, cuman balik lagi. Intinya fokusnya di NOB aja. Patokannya di NOB. Jangan sampai NOB ini minus. Ya. Lalu yang berikutnya, jangan sampai kalau mau lihat uangnya berapa sih yang masih bisa saya gunakan untuk beli saham adalah di NOB di sini ya, sama berapa sih uang yang bisa saya tarik ya, ini yang di NOB. Oke, clear ya. Lalu yang berikutnya di bawah kita scroll lagi. Nah, lalu saya mau tunjukkan adalah di sini
total aset. Ya, kalau di sini match buy, nah ini hanya ini aja ya. Tadi saya kan ada beli BRI ya, makanya dia muncul di sini match buy. Nanti kalau ada match sell, dia juga akan muncul di sini. Ya, oke. Lalu yang berikutnya funding withdraw, funding available ini nggak usah dihiraukan dulu. Saran saya jangan digunakan dulu aja, nggak perlu ya. Kita trading pakai dana yang tersedia aja. Lalu yang berikutnya yang di bawahnya, nah ini total aset. Kalau total aset adalah cara bacanya gini, total aset adalah jumlah cash. Cash kan tadi apa? NOB ya. NOB ditambahkan dengan market value-nya saham. Ya, jadi ini sudah include untung atau ruginya saham. Ya, jadi kalau misalnya gini, kok perasaan kemarin saya setornya 35 juta, kok sekarang saya sudah ada 40 juta. Maka di dalamnya sudah include dengan keuntungan atau unrealized keuntungan yang belum direalisasikan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau lihat berapa sih aset saya yang sekarang setelah saya deposit kemarin, nah lihat aja di total aset. Kalau misalnya lebih rendah, ya artinya itu kemungkinan ada unrealized loss atau sudah dilakukan penjualan cut loss. Nah, gitu ya kalau mau lihat tumbuh kembangnya si aset. Oke, lalu yang berikutnya kredit limit ini nggak perlu dihiraukan, ini hanya default aja. Lalu gross amount ini maksudnya apa? Ini adalah jumlah saham yang saya miliki waktu saya pembelian. Kemarin saya mengeluarkan uang segini, market value-nya sekarang posisinya malah turun jadi 35.800. Maka saya di sini timbul yang namanya adalah unrealized loss karena saya minus. Ya. Jadi ini adalah gabungan dari semua stock list. Ya, untung-untung itu dijumlahkan. Nah, dia masuk akan di sini. Nah, nih si unrealized ini dia akan real time. Dia akan terus bergerak karena dia mengikuti harga pasar. Clear ya? Oke, lalu yang berikutnya yang di bawahnya ini T1, T2 ini nggak usah diraukan, nggak apa-apa, ini hanya pencatatan di back office. Ya, selama Bapak Ibu NOB-nya plus, ini nggak ada masalah. Clear ya? Sampai sini? Oke. Oh ini Pak Cahyadi, klik di mana itu Pak? Nih Pak, kliknya di ini, profile. Profile atau kalau di Android ini account namanya. Pokoknya dia di pojok kanan bawah. Dipencet aja. Tuh, di menu yang cash. Clear ya. Lalu yang stok ini adalah hanya ini aja untuk seperti watchlist-nya sama apa aja yang kita punya. Stock list adalah berupa gabungan dengan untung dengan rugi. Lalu yang berikutnya adalah profile nih ya. Profile itu tadi isinya adalah nama, lalu KTP, lalu email, nomor telepon. Ini adalah sifatnya lebih pribadi, jadi saya nggak bisa tunjukkan. Yang terakhir adalah client report. Nah, client report ini adalah TC, trade confirmation. Ini adalah dikirimkan setiap hari. Jadi saya contohkan ya kemarin ini ya. Ini TC. Jadi kemarin itu saya ada beli apa, berapa banyak uang yang saya keluarkan berapa, lalu biaya yang saya keluarkan ini berapa. Ini adalah ada di sini semua. Nih ya. Jadi amount buy berapa, amount sell-nya berapa. Gitu ya. Jadi ini akan dikirimkan setiap hari ya. Ini akan Bapak Ibu akan terima. Gitu ya. Jadi ini hanya report aja. Oke. Bisa ya sampai sini ya. Jadi ini hanya untuk portofolio. Oke, lalu yang berikutnya adalah saya mau narik dana. Ya, tadi kan saya bisa deposit, saya juga harus bisa narik dana kan. Caranya adalah di sini. Pencet lagi yang 3 strip kiri atas ini, yang warna ini. Ya, lalu pilih yang fund withdrawal. Tuh, fund withdrawal. Oke ya. Lalu nah, bedanya adalah kalau untuk yang di iOS, untuk yang di Android, dia itu ada pilih tanggalnya. Tapi kalau yang di iOS ini belum ada pilih tanggalnya. Ya. Jadi tolong di sini langsung dimasukkan aja berapa uang yang mau ditarik. Yang available adalah yang ini, new outstanding balance kan. Misalnya saya mau masukkan 500. Misalnya ya. Oke, berarti nah enter pin ini pin yang ada di enter pin ini adalah pinnya RHB ya, bukan pin M-Banking atau bukan pin tabungan Bapak Ibu masing-masing, bukan. Tapi pin di sini adalah pinnya RHB. Ya, masukkan pin RHB, langsung klik submit withdrawal dan dia akan ada prosesnya di bawah. Tuh. Ya, di sini ya. Jadi kalau di sini statusnya sudah done, maka itu sudah ditransferkan ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Ya, tapi kalau misalnya masih new request ini masih dalam proses. Ya, sampai nanti ada done atau enggaknya. Gitu ya, itu cara narik dana. Udah gitu aja. Nanti masuknya kemana? Ke rekening pribadi yang Bapak Ibu isi saat pendaftaran online. Kan Bapak Ibu kan isi rekening pribadi kan? Ya, kalau online setahu saya sih pasti BCA semua. Jadi transfernya ke sana. Ya, ditransfernya ke rekening pribadi masing-masing yang sudah diisikan. Itu ya.
Oke, lalu yang berikutnya yang terakhir mungkin ya. Ya untuk ganti tadi sudah bisa ganti password dan PIN. Lalu yang terakhir adalah bikin watchlist. Nah, bikin watchlist adalah di sini. Nih, watchlist dipencet aja. Nah, misalnya Bapak Ibu mau bikin ininya apa nih temanya nih. Nah, ini tinggal diklik aja. Kalau misalnya masih belum ada namanya, diklik new di sini. Ya, ditulis namanya apa. Kalau misalnya sudah ada sini, tinggal Bapak Ibu masukkan aja. Mau misalnya mau tambahin apa nih saham yang belum ada nih. Misalnya saya mau tambahin Ali deh. Ya. Ini sudah diklik Ali-nya ya. Dan misalnya Aces juga nih, S hardware ya. Ini langsung di cancel lagi. Tuh, dia akan otomatis masuk. Ini ada S hardware, lalu di sini juga ada Ali. Selesai. Ya, dia akan terus bergerak nih. Jadi watchlist itu seperti misalnya Bapak Ibu udah ngincer nih saham-sahamnya apa aja nih. Kalau atau misalnya Bapak Ibu sudah punya sahamnya apa-apa aja nih, langsung dimasukkan aja ke sana. Ini ya, jadi supaya lebih ringkas. Kalau gini kan Bapak Ibu ngeliatnya bingung. Gitu kan. Kalau di watchlist kan, oh ini saham-saham inceran saya nih, pantauan saya. Oke ya. Bisa ya semuanya ya. Mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Ya, untuk nanti manual book lalu video ini nanti saya coba tanyakan apakah bisa diupload. Ya, nanti saya share semua di grup Aranter 2020 ya. Bapak Ibu sudah ada semua? Atau di grup yang mana? Coba tolong diketik ya. Bapak Ibu sudah ada di grup Aranter 2020? Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Krisna. Transfer KRD ini bisa via ATM? Bisa, Pak. Bisa via bank, bisa via ATM, bisa via M-Banking, bisa semua. Ya, seperti kita transfer biasa sebenarnya. Oh, ada ya di grup Aranter 2020 ya. Oke, nanti saya kirim ke sana aja untuk manual book sama fitur-fitur yang lainnya. Oke ya, saya rasa cukup. Mungkin nanti tinggal Bapak Ibu biasakan, nanti tinggal dilihat lagi aja cara pakainya. Yang belum jadi mohon ditunggu lagi, lihat aja di email ya. Lalu yang berikutnya lagi tinggal yang sudah ada sih bisa deposit. Ini mungkin tadi Pak Krisna ya, Pak Krisna sudah selesai kemarin untuk yang syariahnya, bisa langsung deposit aja lalu bisa beli sahamnya langsung ya. Oke. Oke ya. Oh Bu Desi belum ada di grup Aranter 2020? Masih di basic atau gimana? Harusnya udah ada semua ya, sudah dimasukkan semua ya. Kalau belum nanti saya minta tim ininya supportnya buat masukkan ke grup Aranter 2020. Oke ya. Nah, oke, mungkin dari saya ini cukup sekian. Cuma nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh japri. Nanti saya juga akan muncul di grup Aranter 2020. Oh, masih di basic ya? Ya nggak apa-apa Bu ya. Nanti saya japrikan untuk Bu Desi ya. Oke. Iya, nanti saya kirim manual booknya ya ke grup juga. Oke, untuk saat ini mungkin cukup. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita bahasnya di grup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat siang.